Camilla adalah seorang wanita cerdas Barat Gyaucho. Namun, ia memilih hidup sederhana dan menyembunyikan statusnya saat menikah dengan Hardy, seorang pria yang selalu membanggakan gaji bulanannya. Tepat setelah bulan madu, sifat asli Hardy terbongkar. Dihasut oleh ibunya, Ibu Darmi yang serakah, Hardy menuntut agar, sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita Mami, boleh dong di-subscribe. Dan yang sudah, jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Malam itu udara terasa cukup dingin. Camilla baru saja selesai merapikan pakaian ke dalam lemari kayu kamarnya. Dia dan Hardy baru tiba sore tadi tujuan di Han Trin Tangmet ngan Kuo Rang Wai Tang Fo. Camilla merenggangkan otot punggungnya yang terasa kaku. Dia berharap malam ini bisa beristirahat dengan tenang di sebelah suaminya. Namun, harapan itu harus pupus ketika pintu kamar utama terbuka. Hardy melangkah masuk. Pria itu tidak datang dengan tangan kosong. Dia menarik sebuah koper besar berwarna hitam yang berisi seluruh pakaian dan barang pribadinya. Camilla menatap suaminya dengan tatapan bingung. Hardy meletakkan koper itu di dekat pintu dan berjalan menghampiri tempat tidur. Mulai malam ini aku akan tidur di kamar tamu, kata Hardy dengan nada suara datar dan tegas. Camilla menghentikan aktivitasnya. Dia menatap Hardy dengan saksama. Kenapa kamu harus pindah ke kamar tamu? Kita baru saja pulang bulan madu. Hardy menarik napas panjang dan mengeluarkan sebuah map plastik dari dalam tas kerjanya. Dia meletakkan map itu di atas kasur, tepat di depan Camilla. Hardy membuka map tersebut dan mengeluarkan 2 lembar kertas yang sudah diketik rapi. Aku sudah memikirkan hal ini sejak lama. Pernikahan adalah sebuah kerjasama, dan kerjasama yang baik harus memiliki aturan yang jelas, terutama dalam hal finansial, ucap Hardy. Camilla mengambil kertas tersebut, matanya membaca deretan kalimat yang tertulis di sana. Judul dokumen itu adalah Perjanjian Pembagian Biaya Hidup Rumah Tangga. Camilla membaca setiap poin dengan teliti. Poin pertama menyatakan bahwa seluruh biaya operasional rumah tangga harus dibagi 2 secara adil. Biaya listrik, tagihan air, iuran kebersihan, hingga belanja bahan makanan pokok harus dibayar 50% oleh pihak suami dan 50% oleh pihak istri. Poin kedua menyatakan bahwa biaya kebutuhan pribadi adalah tanggung jawab masing-masing. Sabun mandi, sampo, produk perawatan kulit, hingga biaya transportasi ke tempat kerja tidak boleh dibebankan kepada pasangan. Lalu, poin ketiga adalah hal yang membuat Hardy membawa kopernya keluar. Poin tersebut menyatakan bahwa pihak suami dan istri akan tidur di kamar terpisah. Alasannya tertulis dengan sangat jelas di sana. Hardy menuliskan bahwa tidur di kamar terpisah akan mengurangi risiko kehamilan yang tidak direncanakan. Menurut Hardy, biaya memiliki anak sangat mahal dan dia tidak ingin mengeluarkan uang untuk biaya tersebut dalam waktu dekat. Camilla meletakkan kertas itu kembali ke atas kasur. Dia menatap Hardy secara langsung. Tidak ada kilat kemarahan di mata Camilla, wajahnya tetap tenang dan datar. Jadi, kamu ingin kita membagi 2 semua pengeluaran, dan kamu menolak untuk tidur satu kamar agar tidak perlu memberikan nafkah batin yang berpotensi memakan biaya di masa depan, kata Camilla mengonfirmasi. Hardy mengangguk dengan cepat. Benar sekali, gaji bulananku harus aku atur dengan sangat ketat. Aku tidak ingin uangku habis hanya untuk membiayai pengeluaran rumah tangga yang tidak terkontrol. Uangku adalah uangku, uangmu adalah uangmu. Kalau kita butuh sesuatu untuk bersama, kita bagi 2. Hardy merasa dirinya sangat pintar. Dia menganggap Camilla sebagai wanita biasa yang gajinya jauh lebih rendah darinya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang dinikahinya adalah seorang pewaris bisnis besar yang memiliki aset puluhan kali lipat lebih banyak dari seluruh nilai perusahaan tempat Hardy bekerja. Camilla mengangguk pelan. Terserah padamu. Kalau ini memang keputusan yang kamu anggap paling benar, aku akan menyetujuinya. Camilla mengambil pulpen dari laci meja riasnya. Dia membubuhkan tanda tangannya di atas meterai yang sudah disiapkan oleh Hardy pada kertas tersebut. Hardy tersenyum puas melihat istrinya menurut tanpa perlawanan. Dia merasa telah memegang kendali penuh atas pernikahan ini. Bagus, aku senang kamu wanita yang pengertian. Kalau begitu, aku akan memindahkan barang-barangku sekarang, ujar Hardy sambil membalikkan badan untuk mengambil kopernya. Tunggu sebentar, panggil Camilla. Hardy menghentikan langkahnya dan menoleh kembali.
Camilla membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam beserta sebuah kalkulator. Jari Camilla bergerak cepat menekan tombol kalkulator tersebut. Karena perjanjian ini berlaku mulai malam ini, dan telah ditandatangani, kita harus mulai menerapkannya sekarang juga, ucap Camilla dengan nada santai. Hardy mengerutkan kening. Menerapkan apa? Kita bahkan belum membayar tagihan listrik bulan ini. Camilla merobek selembar kertas dari buku catatannya. Dia mulai menulis rincian angka dengan rapi. Tadi siang saat kita pulang dari tempat bulan madu, mobil yang kita gunakan adalah mobil milikku. Kamu yang menyetir, tetapi bahan bakar yang ada di dalamnya adalah uang yang aku keluarkan sebelum kita berangkat. Total pengisian bensin penuh adalah 400.000. Sesuai perjanjian, kita membagi 2 biaya transportasi bersama. Hardy terdiam. Dia menatap Camilla dengan rasa tidak percaya. Camilla kembali menulis. Lalu tadi saat kamu tiba di rumah, kamu mengambil sebotol air mineral dingin dari kulkas. Air mineral itu aku beli kemarin dengan uangku sendiri seharga 5.000 per botol. Karena kamu meminumnya secara pribadi untuk melepaskan dahagamu sendiri, maka kamu harus membayarnya secara penuh. Camilla berdiri dan berjalan menghampiri Hardy. Dia menyodorkan kertas rincian tersebut tepat di depan wajah suaminya. 200.000 rupiah untuk bagian bensin dan 5.000 untuk air mineral. Total tagihan pertamamu malam ini adalah 205.000. Kamu bisa mentransfernya ke rekeningku sekarang, kata Camilla dengan suara yang sangat tenang. Wajah Hardy berubah merah. Dia tidak menyangka Camilla akan membalas perbuatannya dengan sangat cepat. Kamu perhitungan sekali. Itu hanya bensin dan air minum. Aku hanya mematuhi perjanjian yang baru saja kamu buat dan kamu tanda tangani sendiri, balas Camilla tegas. Uangku adalah uangku, uangmu adalah urusanmu. Bukankah begitu prinsip yang kamu pegang? Hardy menggertakkan giginya. Dia merasa terjebak oleh senjatanya sendiri. Dengan perasaan kesal, pria itu merogoh ponsel dari dalam saku celananya dan membuka aplikasi perbankan. Dia mengirimkan uang sebesar 205.000 ke rekening Camilla dengan perasaan berat hati. Camilla melirik layar ponselnya yang menyala karena notifikasi uang masuk. Dia tersenyum tipis. Terima kasih atas pembayarannya. Pembukuan kita malam ini sudah selesai. Kamu boleh melanjutkan kegiatan memindahkan barang-barangku ke kamar tamu sekarang. Hardy mendengus kasar. Dia menarik kopernya keluar dari kamar utama dengan langkah cepat dan menutup pintu dengan keras. Camilla berdiri di tengah ruangan, wajahnya tidak menunjukkan kesedihan sedikit pun. Dia justru merasa situasi ini sangat menarik. Hardy telah membangun aturan permainannya sendiri, dan Camilla pastikan pria itu akan kalah telak di atas papan catur buatannya. Camilla berjalan kembali ke arah lemari. Dia masih harus merapikan sisa pakaiannya. Mulai besok, hari-harinya akan dipenuhi dengan perhitungan matematis yang sangat detail, tidak ada lagi toleransi untuk pria itu. Pagi harinya, suasana rumah terasa sangat canggung. Camilla bangun lebih awal seperti biasa. Dia pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Dia memasak nasi goreng daging sapi dengan bumbu yang harum. Aroma masakan Camilla menyebar ke seluruh penjuru rumah hingga masuk ke celah ventilasi kamar tamu tempat Hardy tidur. Hardy terbangun karena mencium aroma sedap tersebut. Perutnya berbunyi nyaring. Pria itu segera mandi dan bersiap mengenakan kemeja kerjanya. Dia berjalan keluar kamar dan langsung menuju ruang makan. Di atas meja sudah tersaji sepiring nasi goreng hangat lengkap dengan telur mata sapi dan potongan tomat segar. Hardy tersenyum kecil. Dia menarik kursi dan bersiap untuk duduk. Dia berpikir bahwa istrinya masih bersedia melayaninya dengan baik meskipun ada perjanjian semalam. Namun, sebelum Hardy sempat menyentuh sendok, Camilla meletakkan sebuah kertas kecil berukuran persegi panjang tepat di samping piring tersebut. Hardy menatap kertas itu. Itu adalah sebuah bon tagihan tulisan tangan. Biaya bahan pokok beras, daging sapi, telur, dan sayur untuk satu porsi sarapan ini adalah 30.000 rupiah. Biaya gas dan tenaga memasak aku hargai 10.000 rupiah. Total tagihan sarapanmu pagi ini adalah 40.000, jelas Camilla. Hardy menahan napasnya. Kamu menjual sarapan kepada suamimu sendiri? Aku tidak menjualnya. Aku membagi 2 biaya hidup sesuai kontrak tertulis. Karena aku yang membeli seluruh bahan baku dengan uang pribadiku hari ini, maka kamu wajib mengganti bagianmu jika ingin memakannya, jawab Camilla tanpa ragu. Hardy berdiri dari kursinya.
Rasa lapar di perutnya langsung hilang, digantikan oleh rasa amarah. Dia menunjuk wajah Camilla dengan jarinya. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku tidak akan memakan sarapan ini. Hardy mengambil kunci mobilnya yang ada di atas meja ruang tamu. Pria itu ingat bahwa semalam dia baru saja membayar bensin mobil Camilla. Dia merasa berhak menggunakan mobil itu. Namun saat dia melangkah ke garasi, mobil Camilla tidak ada di sana. Ruangan itu kosong. Hardy kembali masuk ke dalam rumah. Di mana mobilmu? Aku harus berangkat kerja sekarang. Camilla mengelap mulutnya dengan selembar tisu. Aku sudah meminta staf perusahaanku untuk mengambilnya pagi-pagi sekali. Hari ini, aku ada urusan pekerjaan di luar. Kamu bisa menggunakan transportasi umum atau memesan ojek daring sesuai perjanjian kita. Poin kedua, biaya transportasi pribadi adalah tanggungan masing-masing. Hardy mengusap wajahnya dengan kasar. Dia benar-benar lupa tentang aturan di poin kedua tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Hardy membuka pintu rumah dan membantingnya dengan keras. Dia harus berjalan kaki ke ujung jalan perumahan untuk mencari angkutan umum. Camilla menyelesaikan sarapannya dan membereskan meja makan. Dia mencuci piringnya dengan bersih. Setelah dapur kembali rapi, Camilla berjalan menuju ruang kerjanya. Dia mengambil ponsel khusus yang biasa dia gunakan untuk menghubungi pengacara sekaligus asisten pribadinya. Lukman, ucap Camilla begitu panggilan telepon tersambung. Pantau semua aktivitas rekening suamiku di bank mulai hari ini. Pastikan tidak ada 1 rupiah pun dari uang kantormu yang mengalir kepadanya tanpa persetujuan langsung dariku. Panggilan ditutup. Camilla tersenyum memandang pantulan dirinya di cermin ruang kerja. Wanita pewaris tahta perusahaan multinasional itu kini siap menjalankan perannya sebagai istri dengan perhitungan paling mematikan yang pernah dihadapi suaminya. Hardy tiba di kantor dengan keadaan yang sangat berantakan. Kemeja kerjanya yang biasa raki kini kusut dan basah oleh keringat. Pengalamannya menaiki angkutan umum yang sesak pada jam sibuk pagi ini benar-benar menghancurkan suasana hatinya. Dia harus berdesakan dengan banyak orang, berdiri sepanjang perjalanan, dan berjalan kaki cukup jauh dari halte menuju gedung kantornya. Kakinya terasa pegal dan perutnya masih kosong karena dia menolak membayar biaya sarapan yang dibuat oleh Camilla pagi tadi. Hardy duduk di kursi kerjanya dan langsung menenggak air putih dari botol minumnya. Dia merasa sangat kesal dengan sikap Camilla. Dia tidak menyangka istrinya akan mengambil tindakan secepat dan sekeras itu. Namun Hardy tetap pada pendiriannya. Dia merasa perjanjian pemisahan harta dan biaya hidup itu adalah langkah yang paling tepat untuk melindungi uang gajinya dari kebiasaan boros seorang istri. Hardy merasa dirinya berhak menikmati hasil jerih payahnya sendiri tanpa harus menanggung seluruh kebutuhan perempuan yang dinikahinya. Saat Hardy sedang mencoba fokus pada layar komputernya, ponselnya berdering dengan keras. Layar ponsel menampilkan nama ibunya, Ibu Darmi. Hardy segera mengangkat panggilan tersebut. Halo Ibu, ada apa menelepon pagi-pagi? Sapa Hardy. Hardy, Ibu sedang di jalan menuju rumahmu. Ibu mau menginap beberapa hari di sana. Rumah di kampung sedang diperbaiki atapnya. Jadi, Ibu pikir ini waktu yang tepat untuk menjenguk anak dan menantu Ibu. Suara Ibu Darmi terdengar lantang dari seberang telepon. Hardy merasa sedikit panik, tetapi juga senang. Dia tahu ibunya memiliki standar yang tinggi dan selalu menuntut pelayanan terbaik. Ibu sudah hampir sampai. Kenapa tidak memberitahu Hardy dari kemarin? Hardy sedang di kantor sekarang. Tidak apa-apa. Kamu kerja saja yang rajin. Istrimu ada di rumah kan? Biar dia yang melayani ibu. Pesan pada istrimu. Ibu ingin makan daging sapi panggang yang mahal dan buah-buahan segar. Kamu kan gajinya besar. Jadi jangan biarkan ibumu ini makan makanan murahan di rumahmu, ucap Ibu Darmi dengan nada menuntut. Hardy mengangguk setuju, lupa bahwa dia baru saja membuat aturan ketat tentang keuangan di rumahnya. Tentu saja Ibu, nanti Hardy telepon Camilla agar dia menyiapkan makanan yang paling mewah untuk Ibu. Panggilan telepon ditutup. Hardy segera mengirim pesan singkat kepada Camilla, memerintahkan istrinya untuk memasak hidangan terbaik karena Ibu Darmi akan datang berkunjung. Hardy merasa ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan kesuksesannya di depan sang ibu. 30 menit kemudian, sebuah taksi berhenti di depan rumah Camilla. Ibu Darmi turun dari taksi dengan membawa sebuah tas besar. Camilla membuka pintu utama dan menyambut mertuanya dengan sopan. Tidak ada ekspresi terkejut di wajah Camilla,
Dia sudah membaca pesan dari Hardy dan sudah mempersiapkan diri untuk kunjungan ini. "Selamat datang, Ibu. Silakan masuk," ucap Kamila tenang. Ibu Darmi melangkah masuk ke dalam rumah. Matanya langsung menyapu seluruh ruangan, menilai setiap sudut dengan tatapan tajam. Dia mendengus pelan saat melihat dekorasi ruang tamu yang menurutnya terlalu sederhana. Rumah ini lumayan besar, tetapi perabotannya kurang mewah. Hardy itu manajer. "Seharusnya istrimu pandai mendandani rumah agar terlihat seperti rumah orang kaya," kritik Ibu Darmi tanpa basa-basi. Kamila tidak terpancing. Dia mengunci pintu dan berjalan mengikuti Ibu Darmi. "Silakan duduk, Ibu. Ibu ingin minum apa?" Ibu lelah sekali di perjalanan. Ibu mau jus jeruk peras yang asli, bukan jus kemasan. "Lalu tolong belikan buah anggur hijau tanpa biji. Ibu dengar harganya mahal, jadi rasanya pasti enak." Hardy bilang, "Kamu akan memasak daging sapi panggang untuk makan malam. Pastikan dagingnya empuk dan berkualitas tinggi," perintah Ibu Darmi sambil merebahkan tubuhnya di sofa. Kamila mengangguk. "Baik, Ibu. Saya akan menyiapkan semuanya sesuai permintaan Ibu." Kamila berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya. Dia tidak pergi ke pasar tradisional atau pasar swalayan biasa. Kamila mengambil ponselnya dan menghubungi pemasok bahan makanan premium yang biasa mengirimkan bahan makanan ke restoran bintang 5 miliknya. Kamila memesan 1 kilogram daging Wagyu A5 dengan kualitas terbaik, 2 keranjang anggur Shine Muscat impor, dan berbagai sayuran organik. Dia memastikan semua bahan itu dikirim dengan cepat ke rumahnya hari ini juga. Menjelang sore hari, kiriman bahan makanan tiba. Kamila mulai memasak dengan tenang. Dia membumbui daging mahal itu dengan sangat hati-hati dan memanggangnya dengan tingkat kematangan yang sempurna. Aroma daging panggang dan saus lada hitam memenuhi seluruh ruangan. Ibu Darmi yang sedang menonton televisi di ruang tamu mencium aroma tersebut dan tersenyum puas. Dia merasa menantunya akhirnya tahu cara menghormati dirinya. Tepat pukul 7 malam, Hardy pulang dari kantor. Rasa lelahnya seketika hilang saat dia membuka pintu dan mencium aroma makanan yang sangat lezat. Dia berjalan ke ruang makan dan melihat meja makan sudah dipenuhi dengan hidangan mewah. Daging panggang yang menggugah selera, salad sayuran segar, jus jeruk murni, dan piring berisi anggur impor yang montok. "Wah, ini baru namanya makan malam," seru Hardy dengan mata berbinar. Ibu Darmi berjalan menghampiri putranya dan menepuk bahu Hardy. "Kamu memang anak kebanggaan Ibu, Hardy. Gajimu pasti sangat besar sampai bisa menyajikan makanan semewah ini. Ibu sangat bangga padamu." Hardy membusungkan dadanya dengan bangga. Dia melirik Kamila yang sedang menatap piring di atas meja. Hardy berpikir bahwa Kamila akhirnya mengalah dan menggunakan uang tabungan pribadinya untuk membeli semua makanan ini demi menjaga nama baik Hardy di depan Ibu Darmi. "Ayo Ibu, kita makan. Ini semua khusus untuk Ibu," kata Hardy mempersilakan ibunya duduk. Mereka bertiga makan dalam diam. Hardy dan Ibu Darmi makan dengan sangat lahap. Daging Wagyu yang meleleh di mulut itu benar-benar memanjakan lidah mereka. Ibu Darmi berkali-kali memuji kesuksesan Hardy, mengabaikan fakta bahwa Kamila lah yang memasak dan menyiapkan semuanya. Kamila hanya makan dalam porsi kecil dan mendengarkan celotehan mertuanya dengan ekspresi datar. Setelah makan malam selesai, Ibu Darmi kembali ke ruang tamu untuk bersantai sambil memakan buah anggur impor tersebut. Hardy duduk di kursi makan dengan perut kenyang, merasa sangat puas dengan malam ini. Saat itulah Kamila berdiri dari kursinya. Dia berjalan ke dapur dan kembali dengan membawa sebuah mesin cetak struk portabel kecil berwarna hitam. Alat itu biasa digunakan oleh stafnya di lapangan, tetapi Kamila membawanya pulang untuk keperluan pribadinya dengan Hardy. Kamila menekan beberapa tombol pada alat tersebut dengan cepat. Suara kertas struk yang dicetak terdengar memecah keheningan ruang makan. Kamila merobek kertas struk panjang itu dan meletakkannya tepat di depan wajah Hardy. Hardy menatap kertas itu dengan kening berkerut. "Apa ini?" "Ini adalah tagihan untuk makan malam mewah Nyonya Besar malam ini," jawab Kamila dengan suara tenang namun tegas. Hardy mengambil struk tersebut. Matanya terbelalak melihat deretan angka yang tercetak di sana. 2.500.000. Kamu gila. Makanan apa yang harganya semahal ini? Kamila menarik kursi dan duduk di hadapan Hardy. Dia menatap tajam langsung ke mata suaminya. 1 kilogram daging Wagyu A5 seharga 1,5 juta. 2 keranjang anggur Shine Muscat impor seharga 600.000. Sayuran organik, buah jeruk peras premium,
serta biaya jasa memasakku sebesar Rp400.000. Total keseluruhan adalah Rp2.500.000, angka yang sangat wajar untuk kualitas barang yang ibumu minta. Wajah Hardy berubah pucat pasi. Uang Rp2.500.000 adalah jumlah yang sangat besar baginya. Itu hampir 20% dari total gaji bulanannya. Aku tidak akan membayar ini. Ini uang belanjamu sebagai istri. Camilla mengeluarkan salinan dokumen perjanjian yang mereka tanda tangani semalam dari dalam sakunya. Dia meletakkan dokumen itu di atas meja dan menunjuk poin khusus di bagian bawah. Sesuai dengan perjanjian pembagian biaya hidup rumah tangga yang kamu buat dan kamu tanda tangani, setiap tamu yang datang dari pihak suami adalah 100% tanggung jawab finansial suami. Tamu yang datang hari ini adalah ibu kandungmu. Dia meminta pelayanan mewah. Karena aturan yang berlaku di rumah ini adalah uangmu, maka silakan gunakan uangmu untuk membayar makanan yang baru saja masuk ke dalam perut ibumu dan perutmu sendiri, jelas Camilla dengan artikulasi yang sangat jelas dan suara yang dingin. Hardy mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia ingin berteriak dan merobek kertas tagihan itu. Namun, dia sadar bahwa ibunya ada di ruangan sebelah. Jika dia berdebat keras sekarang, ibunya akan mendengar semuanya. Ibunya akan tahu bahwa Hardy sebenarnya pelit dan membuat perhitungan dengan istrinya sendiri. Harga diri Hardy akan hancur lebur. Camilla menyilangkan tangannya di dada. Aku tunggu transferannya malam ini juga, Hardy. Jika besok pagi uangnya belum masuk rekeningku, aku akan memberitahu ibumu bahwa putranya yang sukses ini ternyata tidak mampu membayar biaya makan ibunya sendiri. Hardy menggertakkan giginya menahan marah. Dia benar-benar merasa masuk ke dalam perangkap yang dia gali sendiri. Dengan tangan gemetar karena menahan emosi dan penyesalan yang mulai muncul, Hardy membuka aplikasi bank di ponselnya. Dia memasukkan nominal Rp2.500.000 dan menekan tombol kirim ke rekening Camilla. Sudah aku transfer. Desis Hardy dengan nada penuh kebencian. Camilla melihat notifikasi di ponselnya dan tersenyum puas. Pembukuan kita malam ini selesai. Pastikan kamu memiliki cukup uang untuk tagihan sarapan ibumu besok pagi. Karena aku pastikan dia akan meminta hidangan yang tidak kalah mahal dari malam ini. Camilla berdiri dan meninggalkan Hardy yang terpaku di kursi makan. Hardy menatap layar ponselnya yang menampilkan sisa saldo tabungannya yang terus menyusut. Pernikahan ini baru berjalan beberapa minggu, namun dompet Hardy sudah mulai terkuras habis oleh aturan yang dia ciptakan sendiri. Kesombongannya telah berubah menjadi bumerang yang perlahan, tapi pasti mulai mencekik lehernya sendiri. 1 minggu berlalu sejak kunjungan pertama Ibu Darmi ke rumah tersebut. Selama 7 hari itu, dompet Hardy benar-benar diperas hingga kering. Ibu Darmi terus meminta berbagai fasilitas dan makanan mewah, tanpa memedulikan kondisi keuangan putranya. Sesuai dengan kesepakatan tertulis yang mereka buat di awal pernikahan, Camilla mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun dan menagihnya tepat pada malam harinya. Hardy tidak bisa menghindar. Setiap kali dia menolak membayar, Camilla akan mengancam untuk berhenti melayani Ibu Darmi dan membongkar masalah keuangan Hardy di depan wanita tua itu. Hari ini adalah tanggal pertama di bulan yang baru. Ini adalah waktu di mana semua tagihan rutin rumah tangga harus dibayar. Camilla sedang duduk di ruang makan sambil menyusun beberapa lembar kertas tagihan. Ada tagihan listrik, tagihan air bersih, iuran kebersihan perumahan, dan tagihan layanan internet. Camilla menjumlahkan semuanya dengan kalkulator dan membagi totalnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Hardy baru saja keluar dari kamar tamu dengan mengenakan kemeja kerjanya. Dia melangkah menuju meja makan dan melihat tumpukan kertas di sana. Hardy menghela napas berat. Dia tahu apa arti tumpukan kertas tersebut. Total tagihan operasional rumah bulan ini adalah 2 juta. Sesuai perjanjian, bagianmu adalah 1 juta rupiah. Silakan transfer uangnya ke rekeningku pagi ini, juga sebelum kamu berangkat ke kantor, ucap Camilla dengan suara datar. Hardy mengambil kertas tagihan itu dan melihatnya sekilas, lalu membantingnya kembali ke atas meja. Wajahnya memerah menahan marah. Uang gajinya bulan ini sudah menipis akibat tuntutan ibunya dan gaya hidupnya sendiri. Dia tidak rela memberikan sisa uangnya kepada Camilla. Aku tidak mau membayar tagihan ini. Uangku sudah habis. Gajiku bulan ini terkuras untuk membiayai makan ibuku dan biaya hidupku sendiri, tolak Hardy dengan nada suara yang tinggi. Camilla menatap suaminya dengan tenang. Itu bukan urusanku. Perjanjian kita sudah sangat jelas, biaya rumah tangga dibagi 2. Kamu tidak bisa menuntut hak tinggal di rumah ini secara gratis.
Sementara aku yang harus menanggung semua biayanya sendirian. Hardy berkacak pinggang. Dia merasa dirinya memiliki kuasa penuh sebagai suami. Aku adalah kepala rumah tangga di sini. Aku suamimu. Kalau aku sedang tidak punya uang, kamu sebagai istri wajib menutupinya. Lagi pula kita menyewa rumah ini berdua. Aku berhak menggunakan listrik dan air di rumah ini tanpa harus selalu ditagih seperti orang asing. Camilla tidak membalas teriakan Hardy. Dia hanya mengangguk pelan, merapikan kembali kertas tagihan tersebut, dan memasukkannya ke dalam laci meja. Baiklah, kalau kamu menolak untuk membayar kewajibanmu, aku akan menerima keputusanmu. Hardy tersenyum penuh kemenangan. Dia mengira gertakannya berhasil membuat Camilla ketakutan dan mengalah. Hardy segera mengambil tas kerjanya dan pergi ke kantor dengan perasaan bangga. Dia merasa berhasil menundukkan istrinya hari ini. Namun kebanggaan Hardy tidak bertahan lama. Malam harinya, Hardy pulang dari kantor dengan tubuh yang sangat lelah dan lengket oleh keringat. Dia ingin segera mandi dengan air hangat dan tidur di ruangan berpendingin udara. Hardy membuka pintu rumah dan melangkah masuk. Ruang tengah menyala terang benderang. Camilla sedang duduk santai di sofa sambil menonton televisi dan menikmati secangkir teh hangat. Hardy berjalan melewati ruang tengah menuju kamar tamu. Saat dia menekan saklar lampu kamarnya, tidak ada yang terjadi. Ruangan itu tetap gelap gulita. Hardy mencoba menekan tombol remote penyejuk ruangan, namun alat itu juga tidak merespons. Hardy meraba-raba dalam gelap untuk mencari stop kontak dan mencoba mengisi daya ponselnya. Tetapi aliran listrik di ruangan itu benar-benar mati total. Hardy keluar dari kamar dengan wajah bingung dan marah. Camilla, kenapa listrik di kamarku mati? Apa ada pemadaman? Camilla menoleh dan meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Tidak ada pemadaman. Aliran listrik di rumah ini berfungsi dengan sangat baik. Lalu kenapa kamarku gelap gulita? AC juga tidak menyala, tuntut Hardy. Karena pagi tadi kamu menyatakan menolak membayar tagihan listrik rumah ini, sebagai pihak yang menanggung seluruh biaya listrik bulan ini 100%, aku berhak menentukan kemana saja aliran listrik ini disalurkan. Aku sudah memanggil teknisi siang tadi untuk memutus jalur listrik yang menuju ke kamar tamu tempatmu tidur. Kamu tidak berhak menggunakan fasilitas yang tidak kamu bayar, jelas Camilla dengan artikulasi yang sangat jelas. Hardy terbelalak. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat. Pria itu menahan amarahnya dan memutuskan untuk pergi mandi terlebih dahulu. Dia melangkah menuju kamar mandi tamu yang biasa dia gunakan. Saat dia memutar gagang pintu itu terkunci rapat. Hardy melihat ada sebuah gembok besar yang terpasang di sana. "Kenapa kamar mandi ini digembok?" teriak Hardy. "Air di rumah ini dibayar dengan uangku. Kamu menolak membagi tagihan air. Jadi, mulai malam ini akses air bersih untukmu aku tutup. Silakan cari toilet umum di luar perumahan jika kamu ingin mandi," jawab Camilla tanpa mengubah posisi duduknya. Kemarahan Hardy akhirnya meledak. Dia berjalan cepat menghampiri Camilla dan berdiri menjulang di hadapan istrinya. "Kamu benar-benar wanita gila. Ini rumah sewaan kita berdua. Aku punya hak penuh atas setiap sudut rumah ini. Kamu tidak bisa mengusirku dari fasilitas rumah yang kita tinggali bersama. Buka gemboknya sekarang, atau aku akan merusak pintunya." Camilla sama sekali tidak terintimidasi. Dia mengambil ponselnya yang terletak di atas meja dan menekan satu tombol panggilan cepat. "Masuk sekarang, Lukman." Hardy mengerutkan kening. Pintu utama rumah tiba-tiba terbuka dari luar. Seorang pria berpakaian setelan jas rapi masuk dengan langkah tegap. Pria itu adalah Lukman, pengacara sekaligus asisten kepercayaan Camilla. Lukman membawa sebuah tas kerja berbahan kulit hitam di tangan kanannya. Lukman sudah berdiri di teras luar sejak setengah jam yang lalu atas perintah Camilla, menunggu aba-aba untuk masuk. Lukman berjalan mendekat dan berdiri di samping sofa Camilla. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map plastik berwarna merah menyala. Lukman meletakkan map tersebut tepat di atas meja di hadapan Hardy. "Selamat malam, Bapak Hardy. Saya Lukman, kuasa hukum pribadi Ibu Camilla," sapa Lukman dengan suara berat dan profesional. "Kuasa hukum? Apa maksud semua ini?" "Camilla, siapa pria ini?" tanya Hardy dengan suara gemetar. Dia mulai merasakan firasat buruk. Camilla menunjuk map merah tersebut. "Buka dan baca dokumen di dalamnya." "Hardy, bacalah dengan teliti." Hardy mengambil map itu dengan ragu.
Dia membuka penutupnya dan menarik keluar dokumen resmi yang terbuat dari kertas tebal. Mata Hardy membaca tulisan besar di bagian atas dokumen tersebut. Itu adalah sertifikat hak milik. Mata Hardy bergerak turun ke bagian nama pemilik. Tertera dengan sangat jelas nama lengkap Camilla di sana. Tidak ada nama Hardy sama sekali. Di bagian bawah terdapat keterangan tanggal pembelian yang menunjukkan bahwa rumah mewah ini dibeli secara lunas 1 tahun sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Hardy merasa kakinya lemas. Dokumen itu hampir terjatuh dari tangannya. Ini tidak mungkin. Kamu bilang rumah ini adalah rumah kontrakan. Gajimu sebagai karyawan biasa tidak mungkin bisa membeli rumah sebesar ini secara tunai. Aku tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa aku menyewa rumah ini. Kamu yang selalu berasumsi karena kamu menganggap dirimu jauh lebih hebat dan lebih kaya dariku, potong Camilla tajam. Rumah ini adalah aset pribadiku. Ini adalah hartaku yang aku peroleh sebelum menikah denganmu. Lukman mengambil dokumen lain dari dalam tasnya dan menyodorkannya kepada Hardy. Dokumen itu berisi draft kontrak yang baru dicetak. Karena Bapak Hardy telah membatalkan kesepakatan pembagian tagihan operasional rumah tangga, maka status Bapak di rumah ini bukan lagi sebagai rekan berbagi biaya. Status Bapak sekarang adalah penghuni di properti milik Ibu Camilla, jelas Lukman secara hukum. Ini adalah surat perjanjian sewa kamar. Ibu Camilla menyewakan kamar tamu tersebut kepada Bapak. Mengingat lokasi perumahan ini berada di kawasan elit, biaya sewa kamar tersebut ditetapkan sebesar 3 juta per bulan, dibayar di muka. Harga tersebut belum termasuk biaya token listrik prabayar dan air yang harus Bapak beli sendiri secara terpisah. Hardy membaca angka 3 juta di kertas itu dengan pandangan kosong. Jantungnya berdetak kencang. Jika dia harus membayar 3 juta hanya untuk sewa kamar kosong tanpa listrik dan air, gajinya akan benar-benar habis tak bersisa. Ini pemerasan. Aku suamimu. Aku tidak akan menandatangani kontrak sewa gila ini. Tolak Hardy dengan suara serak. Camilla berdiri dan menatap Hardy dengan tatapan merendahkan. Kalau kamu menolak menandatangani, kamu punya waktu 10 menit untuk mengemas semua barangmu dari kamar tamuku. Kamu bisa tidur di jalanan malam ini. Uangku adalah uangku, Hardy. Dan rumah ini adalah uangku. Keputusan ada di tanganmu. Bayar sewa atau angkat kaki dari rumahku sekarang juga. Malam itu, Hardy tidak memiliki pilihan lain. Dengan tangan bergetar hebat dan harga diri yang hancur lebur, dia menandatangani kontrak sewa kamar tersebut. Pria arogan itu kini resmi menjadi penyewa di rumah istrinya sendiri, terikat oleh utang bulanan yang mencekik dan aturan finansial yang tidak bisa dia hindari. Kehidupan Hardy di rumah berubah menjadi neraka kecil yang dia ciptakan sendiri. Setiap malam, pria itu harus tidur di kamar tamu yang pengap, karena aliran listrik telah diputus total oleh Camilla. Hardy terpaksa membeli lampu darurat bertenaga baterai yang cahayanya sangat redup untuk menerangi kamarnya. Dia juga harus membeli kipas angin kecil berbaterai yang sama sekali tidak mampu mengusir hawa panas di dalam ruangan tertutup itu. Penderitaan Hardy tidak berhenti sampai di situ. Untuk urusan mandi, Hardy harus bangun sangat pagi saat hari masih gelap. Dia membawa pakaian kerjanya di dalam tas punggung dan berjalan kaki menuju pom bensin terdekat. Dia menumpang mandi di toilet umum pom bensin tersebut sebelum berangkat menaiki angkutan umum ke kantor. Gaji bulanannya sudah benar-benar terkuras untuk membayar biaya sewa kamar kepada istrinya sendiri dan melunasi tagihan makanan mewah ibunya minggu lalu. Hardy tidak mampu lagi membeli makanan bergizi. Camilla benar-benar mengunci rapat seluruh laci dapur dan memasang gembok pada pintu kulkas. Semua bahan makanan milik Camilla diberi label harga. Jika Hardy berani mengambil 1 butir telur atau segenggam beras, Camilla akan langsung mencetaknya dalam bon tagihan dan menagihnya malam itu juga. Alhasil, Hardy hanya bertahan hidup dengan memakan mie instan murahan. Dia menyeduh mie tersebut menggunakan air panas dari dispenser kantor pada siang hari. Tubuh Hardy mulai terlihat kurus, wajahnya kuyu, dan kantung matanya menghitam akibat kurang tidur. Namun, rasa gengsi dan kesombongannya mencegah pria itu untuk meminta maaf. Hardy menolak membatalkan perjanjian pemisahan harta yang dia mulai sendiri. Stres dengan tekanan di rumah, Hardy mulai mencari pelarian di luar. Jumat malam sepulang kerja, Hardy menolak untuk langsung pulang ke rumah yang terasa seperti penjara itu. Dia memilih pergi ke sebuah kafe mahal di pusat kota. Hardy berbekal sebuah kartu kredit dengan limit tinggi yang baru saja disetujui oleh pihak bank beberapa hari yang lalu.
Hardy duduk di sudut kafe, memesan secangkir kopi hitam paling murah untuk menghemat pengeluaran dan menatar orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya. Di sanalah Hardy bertemu dengan Siska. Wanita itu masuk ke dalam kafe dengan gaya pakaian yang sangat mencolok. Barang bermerek palsu melekat di tubuhnya, memperlihatkan ambisi besarnya terhadap gaya hidup sosialita. Siska duduk di meja yang berdekatan dengan Hardy. Keduanya sempat bertatapan. Hardy langsung terpikat oleh paras Siska yang menggunakan riasan tebal. Hardy merapikan kerah kemejanya dan memberanikan diri untuk menyapa wanita tersebut dengan senyum paling menawan yang dia miliki. Hardy memperkenalkan dirinya sebagai seorang eksekutif muda lajang yang sangat sukses. Dia menyembunyikan cincin kawinnya di dalam saku celana sebelum menyodorkan tangan untuk berkenalan. Siska yang memang mencari pria berduit untuk dimanfaatkan, langsung merespons dengan senyum menggoda. Siska mulai menceritakan tentang barang-barang mewah yang sedang tren saat ini dan mengeluh betapa mahalnya harga barang tersebut. Hardy yang haus akan pengakuan dan ingin melupakan harga dirinya yang hancur di rumah seketika terpancing oleh obrolan Siska. Hardy memanggil pelayan dan memesan makanan paling mahal di kafe tersebut khusus untuk Siska. Pria itu menggesek kartu kreditnya tanpa berpikir panjang saat pelayan membawa mesin pembayaran ke meja. Melihat aksi Hardy yang terlihat tidak ragu mengeluarkan uang, Siska semakin gencar memuji kejantanan dan kekayaan Hardy. Pujian dari Siska membuat dada Hardy membusung bangga. Dia merasa menjadi pria sejati kembali. Perasaan ini sangat berbeda saat dia berada di rumah dan selalu ditindas oleh perhitungan matematis Camilla. Malam itu diakhiri dengan Hardy membelikan Siska sebuah tas tangan seharga 5 juta di sebuah butik tas impor di sebelah kafe. Gesekan kartu kredit kedua terjadi malam itu. Hardy pulang ke rumah dengan perasaan sangat puas, mengabaikan fakta bahwa dia harus membayar tagihan puluhan juta di akhir bulan nanti dengan bunga yang tinggi. Di waktu yang sama di rumah, Camilla sedang duduk santai di ruang kerjanya yang kedap suara. Layar komputernya menampilkan grafik pergerakan saham perusahaannya. Pintu ruang kerja diketuk pelan dari luar. Lukman masuk membawa sebuah amplop koklat tebal. Lukman berjalan mendekat dan meletakkan amplop tersebut tepat di atas meja kerja Camilla. Lukman melaporkan hasil penyelidikannya malam ini. Dia mengatakan bahwa target pengawasan mulai melakukan pergerakan keuangan yang sangat berisiko. Lukman mengeluarkan belasan foto berwarna dari dalam amplop. Foto-foto itu memperlihatkan Hardy sedang tertawa lebar bersama Siska di kafe. Ada juga foto bukti saat Hardy membayarkan tas mewah untuk Siska di kasir butik. Tim penyelidik profesional yang disewa Camilla bekerja dengan sangat cepat, senyap, dan akurat. Camilla mengambil tumpukan foto tersebut dan mengamatinya satu persatu dengan teliti. Wajahnya tetap tenang dan dingin. Tidak ada air mata kesedihan atau rasa cemburu yang terpancar dari matanya. Camilla justru tersenyum sinis melihat kebodohan suaminya. Dia membaca dokumen profil Siska yang juga dilampirkan oleh Lukman. Siska tercatat sebagai wanita pengangguran yang memiliki banyak riwayat utang bermasalah di berbagai aplikasi pinjaman daring dan daftar hitam perbankan. Lukman berdiri tegap dan bertanya, apakah Ibu Camilla ingin melakukan tindakan hukum atas perselingkuhan tersebut? Karena bukti yang dikumpulkan sudah sangat kuat untuk pengadilan. Camilla menggeleng dengan tegas. Camilla memerintahkan Lukman untuk menahan semua tindakan hukum dan membiarkan Hardy melanjutkan hubungannya dengan Siska. Camilla menjelaskan rencananya dengan lugas. Jika Hardy dilarang sekarang, pria itu hanya akan berhenti sejenak dan mencari alasan untuk membela diri. Namun, jika dibiarkan tanpa hambatan, Siska dipastikan akan menguras habis setiap sisa batas kredit yang dimiliki Hardy hingga pria itu hancur secara finansial. Camilla meminta Lukman untuk segera berkoordinasi dengan pihak bank penerbit kartu kredit Hardy. Ternyata bank swasta tersebut adalah salah satu anak perusahaan dari payung grup bisnis milik keluarga besar Camilla. Camilla menginstruksikan pihak bank untuk menaikkan limit kartu kredit Hardy secara otomatis sebesar 3 kali lipat pada hari Senin esok. Umpan manis harus diberikan lebih banyak agar ikan masuk lebih dalam ke dasar perangkap dan tidak bisa kembali berenang ke permukaan. Lukman mengangguk mengerti. Dia mencatat semua perintah detail Camilla di buku catatannya. Setelah Lukman pamit dan keluar dari ruangan, Camilla kembali menatap foto perselingkuhan suaminya. Hardy berpikir bahwa dia sangat pintar menyembunyikan uang dan kehidupan gandanya dari sang istri. Pria itu sama sekali tidak sadar bahwa wanita yang sedang dia bohongi di rumah adalah pihak
yang memegang kendali atas seluruh sistem perbankannya. Camilla akan membiarkan Hardy bersenang-senang dengan Siska beberapa saat lagi. Biarkan Hardy menggali kuburannya sendiri sedalam mungkin. Saat semua tagihan utang itu jatuh tempo, Camilla pastikan Hardy tidak akan memiliki jalan keluar selain menyerahkan seluruh harga dirinya. Hardy duduk di meja kerjanya dengan dahi berkerut tajam. Pesan singkat dari Siska terus bermunculan di layar ponselnya. Siska meminta dibelikan perhiasan emas murni untuk menghadiri acara pesta akhir pekan ini. Hardy mengusap wajahnya dengan kasar. Kartu kreditnya memang baru saja mengalami kenaikan batas pinjaman secara tiba-tiba yang sangat besar. Namun, untuk membeli perhiasan emas di toko konvensional, Hardy membutuhkan uang tunai. Menarik uang tunai dari mesin anjungan tunai mandiri menggunakan kartu kredit akan memotong biaya tambahan yang sangat membebani. Hardy menolak mengambil risiko potongan tersebut. Pria itu sangat membutuhkan uang tunai segar hari ini juga. Pikiran Hardy bekerja cepat mencari cara untuk mendapatkan uang tunai. Dia teringat pada aturan perjanjian pemisahan biaya operasional rumah tangga yang dia tetapkan sendiri di rumah. Sesuai dokumen kesepakatan tersebut, jika salah satu pihak membeli barang kebutuhan pokok rumah tangga, pihak lain wajib mengganti uang tersebut sebesar 50% dari total pengeluaran belanja. Hardy tersenyum miring. Dia menemukan cara yang dia anggap brilian dari aturan tersebut untuk menipu Camilla. Pada jam istirahat makan siang, Hardy mengendarai mobilnya menuju sebuah pasar tradisional yang tidak terawat di kawasan pinggiran kota. Dia membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan kualitas paling buruk dan harga paling murah. Hardy membeli 10 kilogram beras berkutu yang sedikit lembab, sabun cuci piring curah tanpa merek yang ditempatkan dalam botol bekas, minyak goreng kiloan berkualitas sangat rendah, dan beberapa bungkus sabun cuci baju berharga murah. Total uang yang Hardy keluarkan dari sisa gajinya untuk semua barang tersebut hanya 150.000. Hardy membawa barang-barang kotor itu ke dalam mobilnya. Dia kemudian melaju menuju sebuah tempat penyewaan komputer dan percetakan kecil yang sangat sepi pelanggan. Hardy menyewa satu perangkat komputer dan mulai membuat sebuah desain dokumen nota belanja. Hardy memalsukan logo pada bagian atas nota tersebut dengan nama sebuah jaringan retail swalayan mewah yang berada di pusat kota elit. Dia mengetik rincian daftar belanja dengan nama barang-barang impor kualitas tinggi yang harganya sangat mahal. Total harga keseluruhan belanja di nota palsu itu dia ketik sebesar 3 juta. Hardy mencetak nota tersebut menggunakan mesin cetak termal agar hasil cetakannya terlihat sangat mirip dengan struk asli dari mesin kasir retail besar. Malam harinya, Hardy pulang ke rumah dengan langkah penuh percaya diri. Dia meletakkan 2 kantong plastik kusam berisi barang belanjaan murahan itu langsung di atas meja makan. Camilla yang sedang duduk membaca buku laporan keuangan menoleh ke arah sumber suara. Hardy dengan bangga menyodorkan kertas nota cetakan palsu tersebut tepat ke hadapan wajah Camilla. Aku baru saja berbelanja kebutuhan pokok rumah tangga untuk persediaan 1 bulan penuh sesuai dokumen perjanjian yang kita tanda tangani. Aku sudah membayarkan uangnya terlebih dahulu di kasir. Total tagihan belanja adalah 3 juta. Bagian yang wajib kamu bayar adalah 1,5 juta. Tolong transfer uang tunai itu ke rekeningku malam ini juga, ucap Hardy dengan suara keras. Camilla meletakkan buku laporannya. Dia mengambil kertas nota belanja tersebut dan membacanya dengan sangat teliti. Mata tajam Camilla langsung mendeteksi banyak kesalahan prosedur pencetakan. Sebagai pemilik tunggal jaringan perusahaan retail yang juga membawahi swalayan mewah tersebut, Camilla yang hafal seluruh standar keamanan cetak pada nota resminya. Jenis huruf kasir yang digunakan di kertas Hardy sama sekali salah. Kode pajak pertambahan nilai tidak dihitung dengan rumus yang benar. Jarak teks antar baris barang juga tidak simetris. Camilla beralih menatap 2 kantong plastik di atas meja makan. Dia membuka ikatan plastik tersebut dengan tangannya. Aroma tidak sedap dari beras kualitas terendah langsung menguar di udara. Camilla mengangkat botol plastik lengket yang berisi sabun cuci piring curah tersebut. Beras organik kualitas premium impor dan sabun pencuci piring antibakteri dari Jerman. Apakah barang kotor ini yang kamu maksud dalam rincian harga di nota belanja ini? Tanya Camilla dengan intonasi suara yang datar. Hardy meneguk ludahnya sendiri, tetapi tetap berusaha menutupi kepanikannya. Tentu saja benar. Manajer swalayan itu mengatakan mereka sedang kehabisan kemasan botol dan karung asli dari pabrik, jadi mereka memasukkan isinya ke dalam plastik biasa. Kualitas barang di dalamnya tetap sama bagusnya.
Cepat selesaikan bagian pembayaranmu, jangan mencari berbagai alasan untuk menolak membayar. Camilla tahu dengan sangat pasti bahwa suaminya sedang mempraktikkan tindak kejahatan penipuan dokumen berencana. Dia bisa langsung menelepon manajer swalayan dan membongkar kebohongan suaminya saat itu juga. Namun Camilla menolak cara penyelesaian yang cepat. Camilla akan mengubah tindakan penipuan kelas rendah ini menjadi jerat hukum perdata dan pidana yang mengikat suaminya. Tentu aku akan mentransfer uang sebesar 1,5 juta ke rekening bank milikmu sekarang, jawab Camilla secara lugas. Tetapi karena nominal transaksi ini cukup besar untuk ukuran rumah tangga, aku mensyaratkan adanya bukti serah terima dana tertulis tambahan agar pembukuan kita sah di mata hukum perdata. Camilla membuka laci meja dan mengeluarkan selembar kertas bermeterai resmi. Dia segera menuliskan beberapa poin pernyataan pencairan dana pengeluaran rumah tangga. Camilla memberikan kertas dokumen itu kepada Hardy beserta sebuah alat tulis. Ini adalah dokumen serah terima pencairan klaim belanja. Kamu hanya perlu menandatangani tepat di atas meterai ini. Dokumen ini menyatakan bahwa pihak penerima dana menjamin secara hukum bahwa fisik barang dan nota belanja ini adalah sah dan asli dari swalayan terkait. Jika di kemudian hari ditemukan bukti pemalsuan data pada klaim ini, maka pihak yang mengklaim wajib melunasi denda ganti rugi sebesar 100 kali lipat dari total nilai nota dan menyatakan bersedia diproses ke pihak berwajib atas tindak pidana pemalsuan dokumen. Tulis tanda tanganmu dan uangnya akan aku kirim, terang Camilla tanpa keraguan sedikit pun. Hardy membaca teks surat pernyataan tersebut. Pikirannya yang dikuasai oleh keinginan besar untuk mendapatkan uang tunai, seketika mengabaikan rasionalitas logika. Pria itu sangat yakin bahwa Camilla tidak akan pernah memiliki akses untuk memeriksa riwayat transaksi pada pangkalan data sistem kasir swalayan elit tersebut. Hardy menganggap posisinya sangat aman dari segala tuduhan. Tanpa banyak berpikir panjang, Hardy langsung membubuhkan tanda tangannya di atas meterai tersebut secara utuh. Camilla melipat kertas tersebut dan menyimpannya secara teliti ke dalam laci mejanya. Camilla mengambil perangkat ponsel miliknya dan segera mentransfer dana tunai sejumlah 1,5 juta ke nomor rekening Hardy. Hardy memeriksa layar ponselnya dan melihat saldo rekeningnya bertambah secara langsung. Pria itu merasa sangat puas atas keberhasilannya mengelabui sang istri. Hardy segera berjalan memasuki kamar tamunya untuk menyiapkan pakaian terbaik yang akan dia gunakan saat menemui Siska esok hari. Begitu pintu kamar tamu tertutup rapat, Camilla langsung memanggil Lukman melalui sambungan telepon pintar. 3 menit berselang, Lukman masuk melalui akses pintu belakang bangunan rumah. Camilla segera menyerahkan bukti nota belanja palsu, beserta dokumen pernyataan denda bermeterai yang baru saja ditandatangani oleh Hardy kepada Lukman. Bawa seluruh barang bukti ini ke markas kepolisian Resor Pusat malam ini. Buat laporan hukum pidana tertutup dengan kuasa langsung dari perusahaanku atas pelanggaran pemalsuan identitas dagang retail. Serahkan nota ini kepada tim penyidik sebagai barang bukti utama, perintah Camilla. Lukman mengangguk tegas menanggapi perintah atasannya. Siap, Ibu Camilla. Apakah Ibu menginginkan pihak polisi untuk melakukan penahanan tersangka Hardy besok pagi secara langsung? Jangan ada penangkapan fisik terlebih dahulu, tolak Camilla. Biarkan laporan kasus tersebut masuk ke dalam arsip kepolisian dan mendapatkan nomor pendaftaran perkara resmi. Simpan dokumen pernyataan denda bermeterai ini di dalam lemari brankas utama gedung perusahaan. Angka nominal di dalam nota palsu itu adalah 3 juta anpiah notara. Hal ini berarti nilai denda wajib untuk Hardy adalah 300 juta rah notara hanpiah notara. Ini adalah utang pokok hukum pertamanya. Biarkan dia menggunakan uang tunai yang sangat kecil itu malam ini. Pada waktu yang tepat nanti, surat denda hukum ini akan bertugas sebagai alat utama penyitaan seluruh aset masa depannya. Lukman memberi hormat dan berbalik pergi dari ruangan untuk menjalankan tugas secara akurat. Camilla berdiri menatap tumpukan beras kotor di atas mejanya dengan ekspresi dingin. Suaminya telah melakukan tindakan fatal yang tidak dapat ditarik mundur malam ini, dan Camilla pastikan bahwa Hardy harus membayar secara penuh setiap tindakan bodoh yang pria itu lakukan di dalam rumah ini. Pagi itu, suasana kantor tempat Hardy bekerja terlihat sangat sibuk. Hardy duduk di meja kerjanya sambil mengusap layar ponsel berulang kali. Pesan dari Siska terus masuk menagih janji secara paksa. Siska meminta Hardy untuk membelikan mobil baru sebagai bukti cinta dan status sosial mereka. Hardy merasa tertekan secara finansial.
Uang hasil menipu istrinya semalam sudah menipis untuk mentraktir Siska makan malam mewah dan berbelanja pakaian impor. Gaji bulanannya sudah dipotong secara utuh untuk membayar sewa kamar kepada Camilla dan melunasi tagihan makanan ibunya minggu lalu. Hardy benar-benar membutuhkan sumber dana tunai yang jauh lebih besar untuk mempertahankan citra sebagai pria kaya raya di depan wanita simpanannya. Saat Hardy sedang melamun menatap layar komputernya, telepon kabel di atas mejanya berdering dengan sangat keras. Panggilan itu berasal dari sekretaris direktur utama perusahaan. Sekretaris itu meminta Hardy untuk segera naik ke lantai atas dan menghadap Bapak Haris selaku direktur utama. Hardy segera merapikan kerah kemejanya dan berjalan cepat menuju lift. Dia merasa sedikit cemas, tetapi juga dipenuhi rasa penasaran. Pemanggilan secara langsung oleh direktur utama adalah hal yang sangat jarang terjadi bagi jajaran manajer tingkat menengah seperti dirinya. Hardy mengetuk pintu kayu besar di lantai atas dan melangkah masuk setelah mendapatkan izin dari dalam. Bapak Haris duduk tegak di balik meja kerja yang mewah. Pimpinan perusahaan tersebut mempersilakan Hardy untuk duduk di kursi kulit tepat di hadapannya. Selamat pagi, Hardy. Saya perhatikan laporan kinerja divisi operasional Anda cukup stabil belakangan ini. Perusahaan saat ini sedang mempersiapkan sebuah proyek ekspansi bisnis yang sangat masif. Nilai total proyek ini mencapai puluhan miliar. Dewan direksi sedang mencari satu orang manajer dari pihak internal untuk memimpin proyek ini sebagai kepala pelaksana lapangan, buka Bapak Haris dengan nada suara yang sangat serius dan formal. Mata Hardy langsung berbinar cerah mendengar tawaran tersebut. Saya siap menerima tanggung jawab tersebut, Bapak Haris. Saya akan memberikan seluruh tenaga, waktu, dan pikiran saya untuk menyukseskan proyek besar perusahaan ini tanpa keraguan. Bapak Haris mengangguk pelan menanggapi antusiasme bawahannya. Pria parubaya itu mengambil sebuah map tebal dari laci mejanya dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Hardy. Tentu saja posisi penting ini tidak datang secara gratis. Sebagai kepala pelaksana untuk proyek bernilai fantastis, Anda akan mendapatkan bonus komisi sebesar 1 miliar tunai apabila proyek ini berhasil diselesaikan sesuai target dalam waktu 3 bulan. Namun, pihak klien menuntut jaminan komitmen yang sangat ketat dari pihak pelaksana di lapangan. Klien tidak ingin kepala proyek mundur di tengah jalan yang berakibat pada kerugian waktu operasional, jelas Bapak Haris. Hardy menelan ludahnya sendiri saat mendengar nominal 1 miliar disebutkan dengan jelas. Angka itu langsung terngiang berulang kali di kepalanya. Jika dia berhasil mendapatkan uang sebanyak itu, dia bisa membeli mobil mewah untuk Siska, membawa ibunya pindah ke tempat yang jauh lebih bagus, dan memproses perceraian dengan Camilla tanpa membawa beban denda finansial apapun. Pikiran rakus Hardy seketika menutupi semua logika rasionalnya. Jaminan komitmen seperti apa yang diwajibkan oleh pihak klien dan perusahaan? Tanya Hardy dengan suara yang sedikit bergetar karena tidak sabar. Dewan direksi menetapkan aturan tertulis bahwa kepala proyek wajib menyetorkan dana jaminan operasional awal sebesar 500 juta rupiah. Dana ini berfungsi mutlak sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab penuh Anda. Jika proyek selesai dengan sukses, uang jaminan tersebut akan dikembalikan utuh ke rekening Anda beserta tambahan bonus komisi 1 miliar. Tetapi karena kami menyadari bahwa karyawan tingkat manajer mungkin kesulitan menyiapkan uang tunai sebesar itu secara mendadak, perusahaan memfasilitasi program pinjaman internal khusus. Anda bisa meminjam dana 500 juta atas nama pribadi Anda ke kas perusahaan hari ini juga. Uang itu tidak akan dicairkan ke tangan Anda, melainkan akan langsung dikunci di sistem bank perusahaan sebagai dana jaminan proyek. Anda hanya perlu menandatangani kontrak pinjaman pribadi ini, terang Bapak Haris secara terperinci. Hardy terduduk sejenak. Angka 500 juta adalah nilai utang pokok yang sangat besar. Jika terjadi sesuatu yang buruk, dia tidak akan pernah mampu melunasi utang tersebut seumur hidupnya dengan gaji yang dia miliki saat ini. Namun, kesombongan, keegoisan, dan kebutuhannya yang sangat mendesak akan uang tunai membuat Hardy menjadi buta. Pria itu meyakini kemampuannya sendiri secara berlebihan. Dia merasa proyek ini pasti akan berjalan lancar di bawah kendalanya. Dia membayangkan kehidupan mewah dan kebebasan finansial bersama Siska sudah berada tepat di depan matanya. Saya setuju secara penuh.
Saya bersedia mengambil fasilitas pinjaman perusahaan atas nama pribadi saya sebagai dana jaminan untuk proyek ini, ucap Hardy dengan suara lantang dan mantap. Bapak Haris menyodorkan sebuah pulpen bertinta hitam dan membuka lembar terakhir dari tumpukan dokumen di dalam map tersebut. Hardy membaca surat perjanjian pinjaman utang itu dengan cepat. Tertulis dengan sangat jelas dan terperinci bahwa jika proyek gagal terlaksana karena kelalaian pelaksana atau dibatalkan oleh pihak mitra, maka dana jaminan akan hangus sepenuhnya dan pihak peminjam wajib melunasi pinjaman 500 juta rupiah tersebut beserta seluruh bunganya secara utuh kepada perusahaan. Tanpa keraguan sama sekali di dalam hatinya, Hardy segera membubuhkan tanda tangannya tepat di atas meterai resmi. Hardy berjalan keluar dari ruangan direktur utama dengan senyum kemenangan yang sangat lebar. Dia merasa dirinya adalah seorang calon miliarder baru yang hebat. Pria itu bahkan langsung mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan teks kepada Siska, berjanji secara pasti akan membelikan wanita itu mobil Eropa edisi terbaru bulan depan saat bonusnya cair. Sementara itu, di ruangan yang sama, Bapak Haris menunggu sampai pintu ganda itu benar-benar tertutup rapat. Pria paruh baya itu segera mengambil kembali dokumen asli yang baru saja ditandatangani oleh Hardy. Bapak Haris merapikan jasnya lalu berjalan menuju sebuah pintu panel rahasia di sudut ruangannya. Pintu itu terhubung langsung ke sebuah ruang kerja privat yang ukurannya jauh lebih mewah, luas, dan memiliki sistem keamanan tingkat tinggi. Di dalam ruang kerja privat tersebut, Camilla sedang duduk dengan postur tubuh yang sangat tenang di atas kursi kebesaran berbahan kulit. Bapak Haris melangkah masuk mendekati meja kerja utama dan menundukkan kepalanya dengan sangat hormat ke arah Camilla. Semua rencana berjalan dengan sangat sempurna, Ibu. Manajer Hardy baru saja menandatangani surat utang pinjaman jaminan proyek senilai 500 juta tanpa perlawanan. Dokumen perjanjian ini sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat penuh secara perdata, lapor Bapak Haris sambil menyerahkan map merah tersebut ke atas meja. Camilla mengambil map itu dengan tenang dan memeriksa bentuk tanda tangan suaminya pada lembar terakhir. Tidak ada ekspresi terkejut atau rasa iba di wajah Camilla. Dia tahu persis bahwa umpan uang tunai 1 miliar itu akan dengan sangat mudah ditelan oleh suami pelitnya yang kebetulan sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk membiayai wanita simpanannya di luar sana. Kerja yang sangat rapi, Bapak Haris. Pastikan dokumen perjanjian utang ini masuk ke dalam sistem arsip hukum internal perusahaan sore ini juga. Jangan sampai ada kesalahan teknis sedikit pun dalam proses pemberkasan ini, perintah Camilla secara tegas dan dingin. Baik, Ibu. Apakah langkah kerja kita selanjutnya adalah langsung membatalkan proyek kerjasama tersebut agar utang pokok Bapak Hardy segera jatuh tempo bulan ini? Tanya Bapak Haris meminta arahan lanjutan. Camilla menyandarkan punggungnya dengan nyaman ke sandaran kursi. Belum saatnya untuk bertindak sejauh itu. Biarkan dia menikmati perasaan palsunya sebagai calon orang kaya selama beberapa minggu ke depan. Biarkan dia menghabiskan sisa limit kartu kreditnya lebih banyak lagi untuk merayakan keberhasilan proyek fiktif ini bersama wanita itu. Aku ingin dia terbang setinggi mungkin menuju langit sebelum aku memotong sayapnya secara paksa dan menjatuhkannya ke dasar jurang yang paling dalam. Uang bersih dari perusahaanku tidak akan pernah jatuh sepeser pun ke tangan pria yang arogan dan tidak tahu berterima kasih sepertinya. Bapak Haris mengangguk paham atas strategi atasannya dan segera pamit mundur dari ruangan tersebut. Camilla berdiri dari kursinya lalu berjalan mendekati dinding kaca tebal, menatap tajam ke arah hiruk-pikuk jalan raya dari atas gedung pencakar langit miliknya. Hitungan mundur menuju kehancuran total suaminya telah resmi dimulai hari ini. Surat pengakuan utang bernilai 500 juta ini akan menjadi rantai baja utama yang akan mengikat leher Hardy tanpa ampun pada waktunya nanti. Dalam keadaan putus asa, Hardy mencari nama Siska di daftar kontak ponselnya. Dia menelepon wanita itu berkali-kali. Pada panggilan kelima, Siska baru mengangkatnya. Terdengar suara bising musik dari latar belakang telepon Siska. Siska, aku butuh bantuanmu sekarang juga. Ibuku masuk rumah sakit dan butuh biaya perawatan 50 juta. Tolong jual kembali tas dan kalung emas yang aku belikan minggu lalu. Berikan uangnya padaku untuk biaya rumah sakit ibuku. Nanti akan aku ganti 2 kali lipat saat bonus proyekku cair. Mohon Hardy, dengan suara serak. Siska mendengus keras dari seberang telepon. Kamu gila! Mana ada pria kaya yang meminta kembali hadiah yang sudah diberikan kepada pacarnya? Aku tidak mau menjual barang-barangku.
Aku sedang di salon mahal sekarang, dan tagihanku belum dibayar. Kalau kamu memang manajer sukses, cari saja uang 50 juta itu sendiri, jangan ganggu aku dengan urusan ibumu. Panggilan telepon diputus secara sepihak oleh Siska. Hardi mencoba menelepon kembali, tetapi nomor Siska sudah tidak aktif. Wanita matre itu bahkan memblokir kontak Hardi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hardi mengusap wajahnya dengan kasar. Uang di dompetnya benar-benar sudah habis dikuras oleh Siska untuk membayar biaya salon wanita itu pagi tadi sebelum mereka berpisah. Hardi tidak punya pilihan lain. Dia segera berlari keluar dari rumah sakit dan mencari pinjaman mobil dari temannya untuk melaju pulang ke rumah. Dia harus menemui Camilla. Hanya istrinya itu yang memiliki uang tunai saat ini. Hardi memarkir mobil pinjaman tersebut secara sembarangan di garasi dan berlari masuk ke dalam rumah. Camilla sedang duduk tenang di ruang tamu sambil membaca buku laporan bisnisnya. Hardi langsung berlutut di lantai, tepat di hadapan Camilla. Wajah pria itu terlihat sangat menyedihkan dan penuh dengan keringat. Camilla, tolong aku. Ibuku masuk rumah sakit karena serangan stroke. Dokter butuh uang muka. 50 juta sekarang juga. Tolong pinjamkan uangmu kepadaku, aku mohon padamu, ratap Hardi. Camilla menutup bukunya dengan perlahan. Dia menatap suaminya yang sedang bersimpuh di lantai dengan tatapan kosong. 50 juta bukanlah jumlah yang kecil. Hardi, dari mana kamu akan mengembalikan uang itu kepadaku? Aku akan membayarnya bulan depan. Aku punya proyek besar di kantor yang menjanjikan bonus 1 miliar, aku pasti melunasinya. Kamu adalah menantu Ibu Darmi. Sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk membantu suaminya merawat mertuanya yang sedang sakit parah. Tuntut Hardi mencoba menggunakan ikatan pernikahan sebagai senjata. Camilla tersenyum sinis. Dia mengambil ponsel dari saku pakaiannya. Jari lentik Camilla mencari sebuah berkas rekaman suara yang sudah dia siapkan sejak lama. Camilla menekan tombol putar dan menaikkan volume ponselnya hingga maksimal. Suara Hardi terdengar sangat jelas, memenuhi ruang tamu tersebut. Itu adalah rekaman suara pertengkaran mereka di minggu pertama pernikahan. Uangku adalah uangku, uangmu adalah uangmu. Gaji bulananku harus aku atur dengan sangat ketat. Aku tidak ingin uangku habis hanya untuk membiayai pengeluaran yang tidak terkontrol. Biaya kebutuhan pribadi dan keluarga masing-masing adalah tanggung jawab masing-masing pihak. Rekaman itu berhenti berputar. Camilla meletakkan ponselnya kembali ke atas meja. Dia menatap langsung ke dalam mata suaminya yang kini membelalak kaget. Itu adalah aturan yang kamu ciptakan sendiri pada malam pertama kita, Hardi. Kamu menegaskan bahwa biaya hidup keluarga masing-masing adalah urusan pribadi. Ibu Darmi adalah ibu kandungmu, bukan ibuku. Sesuai dengan hukum lisan dan tulisan yang kamu paksakan kepadaku, aku tidak memiliki kewajiban finansial sekecil apapun terhadap ibumu, ucap Camilla dengan artikulasi yang sangat tajam dan tidak terbantahkan. Hardi mengepalkan tangannya. Kamu tega membiarkan ibuku sekarat tanpa perawatan medis? Di mana hati nuranimu sebagai seorang manusia? Hati nuraniku sudah mati sejak kamu menyodorkan kertas perjanjian pemisahan harta dan mengusirku secara emosional dari peran seorang istri demi melindungi gaji bulananmu yang tidak seberapa itu, balas Camilla dingin. Aku tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun dari rekeningku untuk ibumu. Silakan cari pinjaman dari orang lain. Permisi. Aku memiliki banyak pekerjaan yang jauh lebih penting daripada mendengarkan keluhanmu. Camilla berdiri dan melangkah pergi menuju ruang kerjanya, meninggalkan Hardi yang terpaku di lantai dengan rasa putus asa yang sangat dalam. Penolakan Camilla benar-benar menutup jalan keluar Hardi. Hardi berlari keluar rumah. Pikirannya sudah sangat buntu. Dia masuk ke dalam mobil kredit pribadinya yang memang ditinggal di rumah dan berkendara menuju sebuah tempat pameran mobil bekas. Mobil yang dia kendarai saat ini sebenarnya masih dalam masa cicilan kredit pihak bank. Namun, Hardi memalsukan beberapa dokumen kepemilikan dan menjual mobil tersebut kepada makelar mobil bekas dengan harga yang sangat murah. Hardi menderita kerugian puluhan juta rupiah dari penjualan paksa tersebut. Uang tunai hasil penjualan mobil ternyata masih belum cukup untuk menutupi total keseluruhan biaya rumah sakit dan tebusan resep obat impor yang diwajibkan oleh dokter. Hardi semakin kehilangan akal sehatnya. Pria itu pergi menemui seorang rentenir jalanan yang terkenal sangat kejam di kawasan pasar tradisional. Hardi meminjam sisa uang yang dia butuhkan dari rentenir tersebut. Bunga pinjaman yang ditetapkan sangat tidak masuk akal.
mencapai 20% per bulan dengan denda harian jika terjadi keterlambatan pembayaran. Hardy menandatangani surat utang rentenir itu dengan tangan gemetar. Dia tidak peduli dengan konsekuensi di masa depan. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah membayar biaya rumah sakit ibunya. Hardy kembali ke rumah sakit dengan membawa tumpukan uang tunai tersebut. Dia menyerahkannya ke bagian administrasi tepat pada waktunya. Malam itu, Hardy duduk tertunduk di kursi tunggu lorong rumah sakit yang dingin. Dia sudah kehilangan mobilnya, memiliki utang besar di perusahaan, kartu kredit yang menumpuk, dan kini terikat utang berbunga tinggi dengan rentenir jalanan yang mematikan. Istana pasir kesombongan finansial yang selama ini dia banggakan telah hancur berantakan akibat penyakit serakahnya sendiri dan kebodohannya dalam memperlakukan istrinya. Namun Hardy tidak tahu bahwa ini barulah permulaan dari badai kehancuran sejati yang sudah disiapkan oleh Camilla. 2 minggu telah berlalu sejak Hardy menandatangani dokumen pinjaman fiktif di kantornya. Pria itu menjalani hari-harinya dengan kepala tegak dan senyum angkuh. Hardy merasa dirinya sudah berada di ambang kekayaan. Dia menghabiskan batas pinjaman kartu kreditnya secara membabi buta untuk membelikan Siska perhiasan mahal dan pakaian bermerek. Hardy ingin memastikan wanita simpanannya itu tetap setia menunggunya hingga bonus komisi RSC militer miliknya cair bulan depan. Hardy sama sekali tidak menyadari bahwa setiap gesekan kartu kreditnya dipantau dengan ketat oleh sistem perbankan yang dikendalikan penuh oleh istrinya sendiri. Hari itu Hardy sedang duduk di meja kerjanya sambil menyusun rencana liburan mewah bersama Siska. Tiba-tiba ponselnya berdering nyaring. Panggilan itu berasal dari salah satu tetangga Ibu Darmi di kampung halaman. Hardy segera mengangkat panggilan tersebut dengan perasaan tidak enak. Suara panik terdengar jelas dari seberang telepon. Tetangga tersebut mengabarkan bahwa Ibu Darmi baru saja jatuh pingsan di teras rumah dan sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit umum di pusat kota. Dokter mendiagnosis Ibu Darmi mengalami serangan stroke ringan akibat tekanan darah tinggi dan gaya hidup makan makanan berlemak yang berlebihan akhir-akhir ini. Hardy langsung berdiri dari kursinya. Kepanikan melanda pikirannya. Dia segera meminta izin keluar kantor dan menaiki taksi dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Sesampainya di ruang gawat darurat, seorang perawat jaga langsung menghampirinya dan menyodorkan lembaran tagihan administrasi. Ibu Darmi harus segera dipindahkan ke ruang perawatan intensif dan membutuhkan tindakan medis secepatnya. Pihak rumah sakit meminta uang muka pendaftaran dan biaya obat-obatan sebesar 50 juta tunai hari itu juga. Hardy menatap angka di lembar tagihan itu dengan mata terbelalak. Dia membuka aplikasi perbankan di ponselnya dengan tangan gemetar. Saldo rekening pribadinya hanya tersisa kurang dari Rp200.000. Seluruh kartu kreditnya sudah mencapai batas maksimal penggunaannya sejak 3 hari yang lalu akibat ulah Siska. Hardy benar-benar tidak memiliki uang tunai sama sekali. Hardy melangkah masuk ke dalam gedung kantor dengan sisa tenaga yang dia miliki. Semalaman, dia tidur di kursi tunggu rumah sakit untuk menjaga ibunya yang terkena serangan stroke. Matanya memerah dan seluruh persendian tubuhnya terasa remuk. Pakaian yang dia kenakan masih pakaian kemarin karena dia tidak pulang ke rumah. Namun, Hardy memaksakan diri untuk tetap berangkat bekerja pagi ini. Dia sangat mengandalkan proyek besar dari Dewan Direksi untuk melunasi semua utang yang menumpuk. Proyek bernilai puluhan miliar itu adalah satu-satunya jalan keluar bagi Hardy dari jurang kehancuran finansial. Hardy duduk di meja kerjanya dan langsung menyalakan komputer. Belum sempat dia memeriksa kotak masuk surat elektronik, telepon kabel di mejanya berdering sangat tajam. Sekretaris Direktur Utama memintanya naik ke ruangan lantai atas. Saat itu juga, Hardy merapikan kerah ke mejanya yang kusut dan berusaha tersenyum. Pria itu sangat yakin Bapak Haris akan memberikan jadwal pencairan dana operasional proyek yang dia nantikan. Hardy masuk ke ruangan Bapak Haris dengan langkah pasti. Namun, suasana di dalam ruangan Direktur Utama itu terasa sangat berbeda dari 2 minggu yang lalu. Bapak Haris tidak menyambutnya dengan senyuman ramah atau ucapan selamat pagi. Pimpinan perusahaan itu duduk bersandar dengan wajah tegang. Di atas meja kerja Bapak Haris terdapat tumpukan map berwarna merah menyala. Duduklah di kursi itu, Hardy, perintah Bapak Haris dengan suara keras dan tegas. Hardy menuruti perintah tersebut dengan cepat. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres dari nada suara atasannya. Saya tidak akan berbasa-basi atau membuang waktu perusahaan, lanjut Bapak Haris. Pihak mitra bisnis utama kita
baru saja membatalkan kesepakatan kerjasama proyek besar ini secara sepihak tepat pada pukul 9 pagi tadi. Mereka menyatakan mundur secara resmi dan menarik semua komitmen investasi mereka dari perusahaan kita. Hardy membelalakkan matanya dengan sangat lebar. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga terasa sakit di dada. Dibatalkan? Mengapa bisa dibatalkan secara tiba-tiba? Bapak Haris, semua persiapan administratif sudah saya selesaikan dengan sangat sempurna. Divisi kita tidak melakukan kesalahan sedikit pun dalam penyusunan proposal kerjasama. Bapak Haris mengambil sebuah dokumen laporan hasil investigasi dan melemparkannya tepat ke hadapan Hardy. Pihak mitra bisnis menyatakan bahwa mereka menemukan rekam jejak keuangan pribadi kepala pelaksana proyek, yaitu Anda sendiri, dalam kondisi sangat buruk. Mereka telah mengetahui bahwa Anda baru saja meminjam uang dengan bunga sangat tinggi kepada rentenir ilegal di kawasan pasar tradisional kemarin siang. Mitra kami menolak keras proyek bernilai miliaran rupiah ini dipimpin oleh seseorang yang memiliki masalah utang pribadi yang sangat parah. Mereka menilai Anda memiliki risiko sangat tinggi untuk melakukan tindakan penggelapan dana proyek. Hardy terdiam 1000 bahasa, tubuhnya kaku seketika. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana pihak mitra bisnis perusahaan sebesar ini bisa mengetahui urusan pribadinya dengan rentenir jalanan dalam waktu kurang dari 24 jam. Hardy tidak sadar bahwa semua mitra bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan ini beroperasi di bawah payung jaringan perusahaan milik istrinya. Camilla telah mengatur aliran informasi ini dengan sangat sempurna untuk menjebak suaminya. Akibat pembatalan kontrak secara sepihak ini, perusahaan menanggung kerugian material dan kerugian citra bisnis yang sangat besar di mata publik. Dewan direksi sangat kecewa dengan tindakan kecerobohan Anda di luar kantor. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Anda dari jabatan manajer operasional secara tidak hormat hari ini juga, tegas Bapak Haris tanpa ragu. Hardy berdiri dari kursinya dengan wajah panik. Diberhentikan? Bapak Haris tidak bisa memecat saya begitu saja dari perusahaan ini. Saya sudah mengabdi di sini bertahun-tahun lamanya. Pemecatan ini sangat tidak adil. Ini murni kesalahan pihak mitra bisnis yang terlalu ikut campur dalam urusan pribadi saya di luar jam kerja. Keputusan Dewan Direksi sudah memiliki kekuatan hukum mutlak. Tidak ada negosiasi apapun. Silakan kemaskan barang-barang Anda dari meja kerja di lantai bawah sekarang juga, jawab Bapak Haris, menolak semua pembelaan Hardy. Hardy menelan ludahnya dengan susah payah. Rasa takut yang sangat besar mulai menguasai pikirannya. Pikirannya langsung melayang pada satu hal yang paling mengerikan terkait proyek tersebut. Lalu bagaimana dengan dokumen dana jaminan 500 juta yang saya tanda tangani dari kas pinjaman perusahaan? Proyek ini belum berjalan sama sekali. Bapak Haris membuka perlahan map merah di atas mejanya. Sesuai kontrak perjanjian utang piutang yang Anda baca dan Anda tanda tangani di atas meterai minggu lalu, apabila proyek gagal terlaksana karena masalah dari pihak pelaksana, maka seluruh uang jaminan tersebut dinyatakan hangus. Anda secara sadar telah setuju dan wajib mengembalikan uang tunai 500 juta itu kepada kas perusahaan. Karena Anda sudah resmi dipecat hari ini, maka status pinjaman tersebut langsung jatuh tempo. Bapak Haris menyodorkan selembar surat tagihan resmi berlogo perusahaan. Angka 500 juta tercetak dengan sangat tebal dan jelas di atas kertas putih itu. Angka tersebut masih ditambah dengan biaya denda administrasi pembatalan sebesar 50 juta. Perusahaan memberikan tenggat waktu pembayaran maksimal 3 kali 24 jam kepada Anda untuk melunasi total utang 550 juta ini secara tunai. Jika dalam waktu yang ditentukan uang tersebut belum masuk ke nomor rekening perusahaan secara penuh, tim kuasa hukum perusahaan akan melaporkan Anda ke kepolisian atas tuduhan pidana penggelapan dana dan penipuan korporasi berencana. Anda akan dijemput paksa dan dimasukkan ke dalam sel penjara. Hardy, ancam Bapak Haris menatap lurus ke arah mata bawahannya yang kini dipenuhi ketakutan. Hardy merasa dunia di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Kakinya kehilangan tenaga untuk menopang berat badannya. Pria itu jatuh terduduk kembali di atas kursi. Napasnya tersengal-sengal cepat. Semua kebanggaan finansial yang dia pamerkan kepada Siska telah musnah tidak bersisa. Jabatannya hilang selamanya, gaji bulanannya tidak akan pernah cair lagi. Dia kini memiliki utang ratusan juta kepada perusahaan, utang puluhan juta kepada rentenir dengan bunga yang terus bertambah setiap hari, dan beban tagihan kartu kredit yang mencapai batas limit tertingginya.
1 jam kemudian, Hardy diusir keluar dari lobi gedung kantor oleh 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap. Dia berdiri di trotoar jalan raya dengan memegang sebuah kotak kardus kecil yang berisi sisa barang-barang dari laci meja kerjanya. Hardy memandang jalanan yang padat dengan tatapan kosong. Pria itu tidak memiliki kendaraan lagi. Dia harus berjalan kaki di bawah terik matahari siang untuk mencari halte angkutan umum terdekat. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Hardy berputar mencari jalan pintas. Pria itu sangat menolak untuk masuk penjara. Dia juga sangat ketakutan akan disiksa oleh penagih utang dari pihak rentenir jalanan. Sifat liciknya kembali menguasai logika akal sehatnya. Hardy teringat pada bangunan rumah mewah yang selama ini dia tinggali bersama Camilla. Hardy menyadari sepenuhnya bahwa sertifikat kepemilikan rumah tersebut menggunakan nama Camilla secara tunggal. Dia juga tahu persis bahwa Camilla membeli properti itu secara lunas 1 tahun sebelum mereka menikah. Namun, karena keputusasaan yang sangat mendalam, Hardy berniat memutarbalikkan fakta hukum. Dia berencana untuk merampas sertifikat rumah itu dan menjualnya secara paksa. Hardy menganggap dirinya sebagai suami, berhak memaksa istrinya untuk menyerahkan harta kekayaan demi melunasi utang kepala keluarga. Dia bersiap menggunakan ancaman kekerasan untuk menundukkan Camilla dan merampas semua aset berharga di rumah tersebut. Hardy turun dari angkutan umum dengan tergesa-gesa. Dia meninggalkan kotak kardus miliknya di halte dan berjalan cepat menuju kawasan perumahan istrinya. Wajah Hardy berubah menjadi sangat beringas, tidak ada lagi rasa bersalah di dalam hatinya. Kesombongan dan keserakahan telah mengubah pria itu menjadi seseorang yang tidak peduli pada aturan yang dia buat sendiri. Hardy hanya ingin menyelamatkan kebebasannya tanpa memikirkan kerugian pihak lain. Sesampainya di depan pagar rumah, Hardy mendorong pintu besi itu dengan sangat kasar. Dia melangkah masuk dan langsung berteriak memanggil nama Camilla dari halaman depan. Hardy bersiap meluapkan seluruh emosinya. Pria itu sama sekali tidak tahu bahwa Camilla sedang duduk dengan sangat tenang di dalam ruang tamu, menunggu kedatangannya dengan membawa tumpukan dokumen tebal yang akan menghancurkan hidup Hardy secara hukum tanpa ampun. Hardy mendorong pintu besi itu dengan sangat kasar dan melangkah masuk ke halaman rumah. Dia berteriak memanggil nama Camilla dengan suara keras berulang kali. Pria itu berniat merampas sertifikat rumah secara paksa tanpa memedulikan hukum yang berlaku. Saat Hardy mencapai teras, pintu kayu jati utama itu sudah terbuka lebar. Camilla duduk dengan sangat anggun di sofa ruang tamu. Di sampingnya berdiri Lukman yang memegang sebuah koper kecil berisi berbagai dokumen hukum penting. Hardy masuk ke dalam rumah dan langsung berkacak pinggang di hadapan istrinya. Wajahnya dipenuhi emosi yang meledak-ledak. Serahkan sertifikat rumah ini sekarang juga, Camilla. Aku sebagai suamimu berhak mengambil alih aset ini untuk menutupi utang-utangku. Kamu harus keluar dari rumah ini malam ini juga. Rumah ini akan aku jual. Sebelum Camilla memberikan jawaban, sebuah taksi berhenti tepat di depan pagar rumah yang terbuka. Siska turun dari taksi tersebut dengan wajah kesal. Siska melangkah masuk ke dalam rumah tanpa ragu. Ternyata Hardy menggunakan nomor telepon milik orang lain siang tadi di jalan untuk menghubungi Siska. Hardy berbohong bahwa dia telah mencairkan bonus uang 1 miliar dari kantor dan menyimpannya di rumah ini. Siska yang rakus akan uang langsung datang untuk menagih janji tersebut secara langsung. Sesaat setelah Siska masuk dan berdiri di belakang Hardy, sebuah mobil operasional rumah sakit juga berhenti di depan rumah. 2 orang perawat memapah Ibu Darmi keluar dari mobil dan mendudukannya di atas kursi roda. Pihak rumah sakit memulangkan Ibu Darmi secara paksa sore ini. Uang 50 juta yang Hardy bayarkan dari hasil meminjam kepada rentenir ternyata hanya cukup untuk menutupi tindakan darurat malam pertama dan obat-obatan awal. Hardy belum membayar biaya kamar perawatan intensif harian. Pihak administrasi rumah sakit mencoba menelepon Hardy secara terus-menerus, tetapi nomor pria itu tidak aktif. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengantar Ibu Darmi kembali ke alamat keluarga yang terdaftar. Bagus sekali, semua pihak yang berkepentingan sudah berkumpul di ruangan ini, ucap Camilla dengan suara tenang dan datar. Tidak ada ketakutan atau kepanikan sama sekali di wajahnya. Hardy menatap ibunya yang masih lemah di kursi roda dan menatap Siska yang sedang menuntut penjelasan. Hardy mencoba mempertahankan sandiwara dan kebohongannya di depan wanita simpanannya. Dia menunjuk wajah Camilla dengan jari telunjuknya.
Siska, ibu, perempuan ini mencoba menguasai seluruh hartaku. Aku akan mengusirnya sekarang juga secara paksa, lalu kita akan menjual rumah besar ini dan hidup mewah bersama dengan uang miliaran rupiah. Siska melipat tangannya di dada dengan tatapan curiga. Cepat selesaikan urusanmu dengan mantan istrimu ini, Hardi. Aku ingin melihat uang 1 miliar itu sekarang juga. Aku tidak punya waktu untuk melihat drama keluarga kalian. Ibu Darmi yang duduk di kursi roda hanya bisa mengangguk pelan. Dia masih kesulitan berbicara dan menggerakkan separuh tubuhnya akibat serangan stroke ringan yang dideritanya. Namun, matanya memancarkan keserakahan yang sama saat melihat perabotan mewah di dalam rumah tersebut. Dia sangat mendukung rencana putranya untuk merampas aset Kamila. Kamila berdiri dari sofa dengan perlahan. Dia memberi isyarat tangan kepada Lukman. Pengacara kepercayaan Kamila itu membuka kopernya dan mengeluarkan sebuah map kuning berlogo lambang negara. Lukman meletakkan map tersebut di atas meja kaca tepat di hadapan Hardi. Ini adalah surat gugatan cerai resmi dari Pengadilan Agama, jelas Kamila dengan intonasi suara yang sangat jelas. Aku sudah mendaftarkannya pada minggu lalu melalui kuasa hukumku. Sidang pertama akan segera dijadwalkan. Mulai detik ini, aku menolak mengakui dirimu sebagai suamiku. Kita akan segera berpisah secara hukum negara dan agama. Hardi tertawa dengan nada meremehkan. Kamu pikir aku peduli dengan secarik surat cerai itu? Silakan pergi dari sini secepatnya. Tinggalkan sertifikat kepemilikan rumah ini di atas meja dan urusan kita selesai. Aku tidak butuh istri sepertimu lagi. Lukman mengeluarkan dokumen kedua dari dalam kopernya. Dokumen itu berisi tumpukan kertas rincian tagihan utang yang sangat tebal. Rumah ini adalah hak milik pribadi Ibu Kamila 100%. Kata Lukman dengan suara berat dan berwibawa. Bapak Hardi tidak memiliki hak hukum sekecil apapun atas properti ini. Tidak ada pembagian harta gana gini atas aset yang dibawa sebelum pernikahan. Sebaliknya, Bapak Hardi memiliki tumpukan utang perdata yang wajib dilunasi kepada Ibu Kamila berdasarkan perjanjian finansial tertulis yang Bapak buat dan tanda tangani sendiri. Lukman membagikan salinan rincian dokumen utang tersebut kepada Hardi dan juga menyerahkan satu salinan kepada Siska. Siska merebut kertas itu karena rasa penasarannya yang tinggi. Mata Siska terbelalak lebar saat membaca angka-angka tagihan yang tercetak jelas di sana. Pertama, Bapak Hardi memiliki tunggakan biaya sewa kamar bulan berjalan, denda keterlambatan pengisian token listrik, dan tagihan biaya jasa makanan dengan total keseluruhan sebesar 5 juta, papar Lukman secara detail. Kedua, dan ini adalah beban utang perdata Bapak yang paling besar. Bapak Hardi secara sadar terbukti melakukan tindak pemalsuan nota belanja bulanan dari swalayan pusat. Sesuai dengan surat pernyataan denda bermeterai yang Bapak tanda tangani minggu lalu tanpa paksaan, Bapak diwajibkan secara hukum membayar denda sebesar 100 kali lipat dari nilai nota palsu tersebut. Nilai nota yang Bapak palsukan adalah 3 juta, maka total utang denda Bapak kepada Ibu Kamila adalah 300 juta tunai. Wajah Hardi seketika berubah pucat pasi seperti mayat. Seluruh persendian tubuhnya bergetar hebat. Dia baru menyadari bahwa jebakan nota palsu yang dia kira berhasil mengelabui istrinya ternyata adalah bumerang yang sangat mematikan. Kamila telah menjeratnya secara hukum, perdata yang sah, dan tidak bisa dibantah di pengadilan. Ini penipuan yang sangat licik. Kamu sengaja menjebakku dengan surat bermeterai itu, Kamila. Teriak Hardi dengan suara serak dan panik. Aku sama sekali tidak menjebakmu. Aku hanya mematuhi prinsip yang selalu kamu agungkan, balas Kamila dengan nada dingin dan tegas. Kamu yang menetapkan aturan bahwa uangmu adalah urusanmu dan uangku adalah urusanku. Aku hanya memberikan fasilitas kertas bermeterai agar sifat rakusmu menghancurkan dirimu sendiri secara legal. Siska meremas kertas salinan utang itu di tangannya hingga kusut. Dia menatap Hardi dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik yang mendalam. Kamu benar-benar pria miskin pembohong. Kamu berlagak seperti pria sukses yang punya bonus 1 miliar. Ternyata kenyataannya kamu baru saja dipecat dari kantormu. Kamu punya utang dengan rentenir jalanan yang menagihmu siang malam, dan sekarang kamu terbukti berutang ratusan juta pada istrimu sendiri. Kamu benar-benar pria gelandangan yang tidak berguna. Siska melangkah maju, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan menampar pipi Hardi dengan tenaga yang sangat keras. Suara tamparan itu menggema tajam di seluruh penjuru ruang tamu. Hardi terhuyung ke belakang sambil memegangi pipinya yang memerah akibat tamparan tersebut. Mulai detik ini,
Jangan pernah berani menghubungi nomorku lagi. Aku menyesal menghabiskan waktuku berdandan untuk pria kere sepertimu, umpat Siska dengan suara melengking. Wanita itu langsung membalikkan badannya dan berjalan cepat keluar dari rumah, tidak menghiraukan Hardi yang terpaku diam seperti patung. Ibu Darmi mulai menangis terseduh-seduh dari atas kursi rodanya, melihat putranya dihina dan ditinggalkan. Dia mencoba berbicara untuk membela anaknya, tetapi suanya sama sekali tidak bisa keluar dengan jelas akibat kerusakan saraf di wajahnya. Impian wanita tua itu untuk hidup sebagai nyonya besar di rumah ini kini hancur berkeping-keping. Kamila kembali duduk di sofa dan menatap mantan mertuanya beserta suaminya itu tanpa ada rasa kasihan sedikitpun. Waktu untuk bermain-main sudah resmi berakhir hari ini. Lukman hubungi pos penjagaan dan panggil 3 petugas keamanan perumahan sekarang juga. Usir pria pembuat onar ini beserta ibunya dari pekarangan rumahku, perintah Kamila secara lugas. Jika dia melakukan penolakan atau mencoba melawan secara fisik, tunjukkan surat tanda terima laporan kepolisian terkait penipuan dokumen nota itu kepada petugas. Biarkan pihak kepolisian yang menyeret mereka secara paksa ke dalam sel tahanan malam ini juga. Mendengar ancaman penahanan kepolisian tersebut, sisa keberanian Hardi langsung hilang tidak bersisa. Pria itu jatuh berlutut di lantai ruang tamu. Dia benar-benar kalah secara mutlak. Seluruh kebohongan dan kesombongannya telah dilucuti secara paksa di depan matanya sendiri. Dia telah kehilangan posisi manajernya, kehilangan wanita simpanannya, dan kini secara resmi diusir dari rumah yang sempat dia anggap sebagai wilayah kekuasaannya. Beberapa menit kemudian, petugas keamanan datang dan memaksa Hardi keluar dari area properti tersebut. Hardi mendorong kursi roda ibunya keluar dari pagar besi rumah Kamila dengan air mata penyesalan yang mengalir deras. Namun, semuanya sudah sangat terlambat. Malam itu, Hardi dan Ibu Darmi resmi menjadi gelandangan tanpa rumah dan arah tujuan yang jelas. Mereka berjalan menembus dinginnya udara malam sambil membawa beban utang yang tidak akan pernah sanggup mereka lunasi seumur hidup. Sidang putusan cerai di pengadilan agama akhirnya selesai dalam waktu yang sangat singkat. Bukti perselingkuhan dan pengabaian kewajiban finansial yang dibawa oleh Lukman tidak bisa dibantah sama sekali oleh Hardi. Hakim memutuskan perceraian secara mutlak tanpa memberikan 1 sen pun hak gana gini kepada pihak pria. Semua harta terbukti secara sah sebagai harta bawaan milik Ibu Kamila. Hardi keluar dari ruang sidang dengan pakaian kusut dan wajah kuyu. Dia benar-benar hidup menggelandang selama beberapa minggu terakhir. Rentenir jalanan telah menyita paksa rumah ibunya di kampung halaman untuk menutupi utang pokok beserta bunganya yang terus membengkak setiap hari. Ibu Darmi yang masih sakit parah terpaksa dititipkan di sebuah panti jompo yang dikelola oleh Yayasan Amal karena Hardi sudah tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Hidup Hardi hancur sepenuhnya tanpa arah tujuan yang jelas. Namun, masalah terbesar pria itu belum juga selesai hari ini. Hardi baru saja menerima surat panggilan resmi dari pihak kepolisian. Perusahaan tempatnya bekerja dahulu benar-benar melaporkannya atas tuduhan pidana penggelapan dana pinjaman proyek fiktif senilai 500 juta rupiah. Jika dia tidak segera melunasi utang tersebut hari ini juga, surat perintah penahanan akan langsung diterbitkan oleh kepolisian. Penjara sudah menunggunya di depan mata. Dalam keputusasaan yang sangat memuncak, Hardi mendatangi gedung kantor pusat perusahaannya. Dia tidak berniat menemui Bapak Haris lagi karena dia tahu pria itu sama sekali tidak akan membantunya. Target Hardi adalah menemui direktur utama atau sang pemilik perusahaan secara langsung. Dia ingin bersujud dan memohon keringanan pembayaran utang tersebut. Dia rela bekerja sebagai staf paling bawah asalkan tidak dimasukkan ke dalam penjara. Hardi memohon kepada petugas keamanan di lobi untuk membiarkannya masuk ke dalam gedung. Setelah perdebatan panjang yang melelahkan, seorang asisten manajer turun dan menyatakan bahwa Dewan Direksi bersedia memberikan waktu 5 menit untuk mendengarkan permohonan Hardi. Hati Hardi sedikit lega mendengarnya. Dia segera mengikuti asisten tersebut, masuk ke dalam lift khusus yang melaju sangat cepat menuju lantai paling atas gedung pencakar langit itu. Lift terbuka di sebuah lorong mewah yang lantainya dilapisi marmer mahal. Asisten itu mengantar Hardi menuju sebuah pintu kayu ganda yang sangat besar di ujung lorong. Pintu itu terbuka secara perlahan. Hardi melangkah masuk dengan kepala tertunduk lesu. Dia menyiapkan mentalnya untuk memohon ampun dengan kondisi yang sangat menyedihkan.
Bapak Hardi, silakan maju dan sampaikan permohonan Bapak. Suara Bapak Haris terdengar menggema di ruangan luas dan megah tersebut. Hardi mengangkat kepalanya secara perlahan. Matanya langsung tertuju pada kursi kebesaran direktur utama yang terbuat dari bahan kulit hitam kualitas tertinggi. Jantung Hardi seakan berhenti berdetak saat itu juga. Lututnya seketika lemas dan kehilangan tenaga. Pria itu langsung jatuh terduduk di atas karpet tebal ruangan tersebut tanpa daya. Di atas kursi kebesaran tersebut duduk seorang wanita yang sangat dia kenal. Ibu Kamila berada di sana. Wanita itu mengenakan setelan jas kerja yang sangat elegan dan berharga mahal. Wajahnya memancarkan aura wibawa yang sangat kuat. Di sebelah kanan Ibu Kamila berdiri Bapak Haris yang menundukkan kepalanya dengan sangat hormat. Di sebelah kiri, Lukman berdiri tegap memegang sebuah map dokumen berwarna hitam. Kamila, sedang apa kamu di sini? Di mana pemilik perusahaan ini? Tanya Hardi dengan suara gemetar dan napas tersengal. Pikirannya masih menolak kenyataan pahit yang ada di depan matanya saat ini. Ibu Kamila tersenyum sangat dingin. Dia menyilangkan kakinya dengan sangat anggun. Selamat datang di kantor pusat perusahaanku, Hardi. Kamila yang selama ini kamu hina dan kamu berikan tagihan air minum di rumah adalah pemilik tunggal dan pemegang saham utama dari seluruh grup bisnis tempatmu bekerja selama ini. Hardi membelalakan matanya dengan sangat lebar. Fakta itu membuatnya sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Kini semua kejadian beruntun yang dia alami mulai memiliki penjelasan logis. Mulai dari pemutusan aliran listrik di rumah yang begitu cepat, pelaporan nota palsu yang sangat akurat ke pihak berwajib, proyek besar yang datang tiba-tiba, hingga pembatalan kontrak sepihak oleh mitra bisnis yang mengetahui riwayat pinjaman rentenirnya. Semuanya adalah rencana yang disusun secara rapi oleh wanita yang dia perlakukan secara buruk di rumah. Kamu merencanakan semua ini dari awal pernikahan kita. Kamu sengaja membiarkan aku mengambil pinjaman 500 juta itu untuk menghancurkan hidupku. Kamu wanita yang sangat kejam, teriak Hardi dengan suara serak menahan sakit di tenggorokannya. Air mata mulai menetes, membasahi pipinya, karena rasa penyesalan yang sudah sangat terlambat. Aku tidak pernah memaksamu mengambil pinjaman tersebut, sedetik pun, potong Ibu Kamila dengan sangat tajam. Keserakahanmu sendirilah yang menuntun tanganmu menandatangani dokumen utang tersebut secara sadar. Kamu didorong oleh ambisi besar untuk membiayai wanita matremu. Aku hanya memberikan jalan agar sifat pelit dan serakahmu itu merusak dirimu sendiri secara tuntas. Kamu yang memulai permainan perhitungan keuangan ini pada malam pertama pernikahan kita di kamar utama, aku hanya menyelesaikannya secara hukum dengan caraku sendiri. Ibu Kamila memberi isyarat tangan kepada Lukman. Pengacara ternak tersebut segera berjalan menghampiri Hardi dan meletakkan 2 buah dokumen tebal di lantai tepat di hadapan Hardi. Waktumu sudah habis, Hardi, ucap Ibu Kamila dengan suara datar yang mematikan segala harapan. Aku memberikan 2 pilihan terakhir untuk kehidupanmu hari ini. Pilihan pertama, kamu keluar dari ruangan ini sekarang juga, dan tim kuasa hukumku akan menyerahkan bukti penggelapan dana korporasi serta bukti pemalsuan nota belanjamu kepada pihak Kejaksaan Negeri. Kamu akan dipenjara selama belasan tahun atas tuduhan tindak pidana penipuan ganda. Hardi menggelengkan kepalanya dengan sangat cepat dan kuat. Dia sangat takut masuk ke dalam sel penjara. Kehidupan di balik jeruji besi akan benar-benar mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Tolong jangan penjarakan aku, Kamila. Aku minta maaf atas semua perbuatan kasarku padamu selama kita menikah. Aku menyadari semua kesalahanku. Tolong berikan aku pilihan kedua itu. Pilihan kedua, lanjut Ibu Kamila tanpa memberikan kesempatan Hardi untuk menarik napas panjang. Kamu menandatangani kontrak kerja seumur hidup yang ada di depanmu ini. Kamu akan kupekerjakan kembali di gedung ini mulai besok pagi. Tugasmu adalah sebagai petugas kebersihan yang secara khusus bertanggung jawab menyikat dan membersihkan seluruh toilet umum di setiap lantai gedung ini. Seluruh gaji bulananmu akan dipotong secara otomatis sebesar 90% untuk mencicil seluruh utang perdatamu kepadaku. Sisa 10% dari gaji kecil tersebut adalah uang saku untuk biaya makanmu sehari-hari. Uangmu adalah uangmu, urusanku hanyalah menghukummu. Hardi menatap kertas kontrak kerja sebagai pembersih toilet itu dengan pandangan hancur dan kosong. Kesombongannya sebagai mantan manajer operasional kini telah hilang, tidak bersisa sama sekali. Namun, dia benar-benar tidak memiliki pilihan lain
untuk menyelamatkan kebebasan fisiknya. Hukuman bekerja kasar ini terpaksa dia terima. Dengan tangan bergetar hebat dan air mata yang terus mengalir membasahi kemejanya, Hardy mengambil pulpen hitam dari tangan Lukman. Pria itu membubuhkan tanda tangannya di atas meterai kontrak kerja seumur hidup tersebut dengan penuh rasa hina. Ibu Kamila menatap proses penandatanganan di lantai itu dengan kepuasan yang sangat mendalam. Wanita itu telah berhasil memberikan pelajaran paling keras kepada mantan suaminya yang sangat menjunjung tinggi keangkuhan atas dasar materi. Pembalasan rencananya telah terbayar lunas tanpa sisa. 6 bulan telah berlalu sejak penandatanganan dokumen hukuman tersebut. Suasana gedung perkantoran mewah itu beroperasi dengan sangat sibuk seperti hari-hari biasa. Di salah satu sudut lorong lantai dasar, terlihat seorang pria kurus dengan seragam petugas kebersihan berwarna biru kusam sedang mengepel lantai kotor dengan susah payah. Pria itu adalah Hardy. Wajahnya terlihat sangat lelah, menua, dan kehilangan semangat hidup. Setiap kali dia melihat para eksekutif muda berjalan cepat melewatinya dengan pakaian rapi, Hardy hanya bisa menundukkan kepala sangat dalam untuk menyembunyikan wajahnya karena rasa malu yang luar biasa besar. Pada waktu yang sama, pintu kaca utama lobi gedung terbuka secara otomatis. Beberapa orang petugas keamanan dengan langkah sigap segera menyibak jalan untuk menyambut atasannya. Ibu Kamila melangkah masuk dengan sangat berwibawa diiringi oleh staf asistennya. Setelan pakaian kerja mahalnya memancarkan status sosial dan kekuasaan mutlak. Semua karyawan yang ada di lobi membungkukkan badan mereka untuk memberi hormat menyambut kedatangan sang pemimpin perusahaan. Hardy yang memegang tongkat pel basah di sudut ruangan hanya bisa menatap mantan istrinya itu dari kejauhan dengan penuh rasa sesal. Dia menyadari dengan sangat perih bahwa aturan konyol yang dulu dia ciptakan dengan sombongnya kini telah berbalik menghukum dirinya sendiri, dan dia harus membersihkan jejak kesalahannya seumur hidup di bawah kekuasaan wanita yang dulu dia buang.